Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Ultimate Tingkat Dewa. Cerita dimulai dengan seorang lelaki muda yang sedang melarikan diri di berbagai macam medan pertempuran. Selama dia melarikan diri, dia terus mengeluh di dalam hatinya. Gila, kok iso? Tidak menyangka ketemu naga, jatuh dari tebing, diserang cumi-cumi darat, dan naik naga. Belum lama ini, aku adalah pria pengangguran paling biasa di usia 30-an. Bagaimana seseorang yang biasa-biasa saja menjadi seperti ini? Kau bertanya, aku sendiri ingin tahu jawabannya, dan aku juga ingin tahu tentang takdir sialan ini. Kita kembali sebelum MC kita berpindah ke dunia fantasi yang dianggap aneh itu. Saat ini, MC kita sedang melihat laptop dan memainkan game di rumahnya seperti biasa. Sampai akhirnya, dia terkejut dengan sebuah pemberitahuan di dalam game yang menawarkan kesempatan pada kehidupan kedua. Ada apa dengan bajingan ini? Ada orang lain yang juga mengalami neraka yang menyedihkan ini? Tunggu, kapan dia menulis ini? Meskipun dia mencoba mengabaikan notifikasi itu, tetapi sambil bersandar ke kursi gamingnya, dia tetap saja memikirkannya. Realitas bukanlah permainan. Kehidupan kedua itu sangat menyenangkan jika itu nyata. Kesempatan kedua dalam hidup ya, hidupku dapat diringkas dalam 3 kalimat. Aku dibesarkan di panti asuhan tanpa orang tua. Setelah meninggalkan panti asuhan, aku bekerja di pabrik. Sekarang, di usiaku yang ke-30, aku melakukan pekerjaan paruh waktu sambil mempersiapkan diri untuk ujian pamong praja. Satu-satunya kegembiraan dalam hidup saya saat istirahat adalah permainan ini. God Forsaken World, a world forsaken by God. Aku telah memainkannya selama lebih dari 1 dekade. Aku telah menjadi pemain berpengalaman yang mengetahui setiap strategi. Dalam 30 tahun hidupku, yang kumiliki hanyalah apartemen 1 kamar ini dan permainan ini. Jika saja ada panduan strategi untuk hidup, apakah segala sesuatunya akan berbeda bagiku saat itu? Dan setelah memikirkan semuanya, MC kita langsung saja setuju dengan apa yang ditawarkan oleh notifikasi di dalam game. Tetapi sekali lagi, notifikasi itu yang bernama God Dog malah bertanya kepada MC kita dan mengatakan kalau ini semua tidak akan mudah. MC kita tidak menanggapi hal itu dan langsung saja menekan enter pada keyboard laptopnya. Ketika MC kita menunggu sesuatu ajaib, ternyata itu tidak ada. Dia kemudian berbicara sendiri. Apa? Hanya itu? Tidak ada drama, tidak ada perasaan. Setelah semua omong kosong itu, hanya ini saja. Tepat ketika dia mengatakan begitu, terdengar seseorang yang menjawab di dalam headsetnya. Omong kosong, kali ini cobalah bertahan hidup saja. Tepat ketika suara itu selesai berbicara, MC kita merasakan sebuah goncangan dan tiba-tiba pergi dari kursinya yang nyaman. MC kita saat ini sedang dalam kebingungan yang sangat besar. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang ada di wajahku? Sebuah lelucon, tanganku diikat. MC kita sangat ketakutan saat ini. Dia bahkan berpikir yang tidak-tidak. Dia juga takut kalau dia sedang diculik untuk diambil organ dalamnya, kayak di Kamboja. Namun ketika dia sedang ketakutan dan berpikir begitu, ada seseorang yang membuka penutup kepalanya dan berbicara. Pangeran ketiga Kekaisaran Sihir Pulp, Gilrosan Elode Pulp. Ternyata saat ini MC kita sudah berada di sebuah tubuh pangeran ketiga dari sebuah kekaisar magic yang bernama Gilrosan. Ketika dia melihat beberapa orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dikenal itu langsung saja mendekatinya. Lepaskan penyumbat mulutnya, angkat kepalamu, buka matamu dan lihat aku. Dan ketika orang itu melakukan hal tersebut, Gilrosan mencoba untuk menebak apa yang akan dikatakan oleh orang itu. Dan ternyata itu sesuai dugaan, orang itu berkata seperti yang dia pikirkan. Inilah momen yang tepat di God Forsaken World, peristiwa pembunuhan pangeran ketiga. Rasanya seperti mimpi. Apakah saya pernah bermimpi seperti ini sebelumnya? Rasanya aneh dan familiar. Dan ketika dia sedang memikirkan semua itu, orang yang ada di depannya langsung membentak. Sebaiknya kau tidak mencoba hal yang aneh. Pangeran ketiga, kau akan dieksekusi hari ini atas nama Republik dan kepalamu akan dikirim ke ayahmu.
Gil Rosan masih saja menganggap ini sebuah lelucon atau prank yang dilakukan kepadanya oleh beberapa orang fanatik game tersebut. Gil Rosan kemudian mencoba berbicara kepada orang yang ada di depannya. "Hah, tunggu, pasti ada semacam kesalahpahaman di sini." Namun ketika dia mengatakan itu, orang asing di depannya langsung saja mengayunkan pedang ke arah lehernya. "Bukankah sudah kubilang, jangan mencoba hal bodoh? Meskipun kau hanya seorang pangeran bajingan, kau masih memiliki darah kekaisaran." Begitu kaisar melihat tubuhmu yang terpenggal, dia tidak akan bisa hanya mentertawakannya. Dan tepat ketika darah di lehernya mengalir, Gil Rosan merasa kalau ini adalah semua kenyataan. Dia mulai menduga-duga. "Ini bukan lelucon yang aneh, ini nyata. Akulah pangeran ketiga yang paling sampah, Gil Rosan." Gil Rosan kemudian merasa kesal dan mengingat kembali siapa pangeran ketiga itu. Gil Rosan Elodepalt, pangeran ketiga dari kekaisaran Sihirpalt, dikenal juga sebagai pangeran babi. Ia adalah seorang pangeran yang telah keluar dari perlombaan suksesi karena malas dan berperilaku aneh. Dia benar-benar bangsawan kelas bawah yang nyaris tanpa dialog. Dia hanya NPC tambahan di latar belakang. Ini adalah akhir baginya. Namun tepat ketika dia berpikiran seperti itu, Gil Rosan mencoba untuk mencari siapa pemain di game tersebut. "Tunggu, jika saya NPC, lalu siapa pemainnya?" Tepat ketika dia berpikir begitu, ada seseorang yang baru saja datang ke sana untuk menyaksikan eksekusi. Kemudian seorang penjaga yang berada di dekatnya kembali mengancungkan pedang kepada Gil Rosan. "Baiklah," ada kata-kata terakhir pangeran ketiga. Dengan wajah yang pucat dan panik, Gil Rosan kemudian berbicara. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi aku bukan pangeran ketiga." Tetapi si pemegang pedang tidak mau percaya kata-kata itu dan terus mengancamnya. "Kau harus aku percaya itu, mata merahmu yang bersinar. Sudah cukup bukti keberadaan pangeran ketiga. Jangan coba menyangkalnya, tidak ada jalan keluar." Gil Rosan yang mendengar itu dan tidak bisa keluar dari sana semakin tertekan. Bagaimana ini bisa nyata? Aku bahkan bukan tokoh utama. Aku memiliki tubuh figuran dan sekarang aku akan dieksekusi. Lelucon kejam macam apa ini? Penjaga pengeksekusi yang mendengar bisikan itu kemudian menjawab, "Ini bukan masalah pribadi. Aku akan membuatnya cepat dan tidak menyakitkan. Selamat tinggal, pangeran ketiga." Pengeksekusi langsung bergerak maju untuk menebas Gil Rosan, dan Gil Rosan yang melihatnya memejamkan mata dengan ketakutan. "Aku tidak bisa mati seperti ini. Ada sesuatu yang benar-benar harus kulakukan. Tapi, apa itu?" Namun saat beberapa saat memejamkan matanya, Gil Rosan bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa merasakan sakit dari tebasan pedang itu. Karena penasaran, dia pun membuka mata. Sontak Gil Rosan terkejut melihat semuanya berhenti. Tunggu, kenapa dia berhenti? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Gil Rosan sedang memperhatikan sekelilingnya, sebuah notifikasi tiba-tiba saja muncul. Permainan telah dimulai. Pemain telah memilih karakter Palt Empire, Gil Rosan Elodepalt. Melihat notifikasi itu, Gil Rosan menjadi tenang dan mulai tersenyum lebar. Dia bersyukur kalau dirinya bisa selamat. "Aku selamat. Aku bisa bertahan hidup sebagai pemain. Dunia ini berasal dari game God Forsaken World yang membuatku terobsesi. Dan aku menguasai permainan itu. Kamu dapat katakan, aku adalah pemandu strategi berjalannya pada dasarnya." Dan tentu saja sebagai pemain baru, Gil Rosan mendapatkan beberapa item di awal yang sudah disediakan oleh sistem. Gil Rosan langsung bisa mengkoordinir apa yang dia dapatkan saat itu juga. Poin statistik untuk meningkatkan kemampuan dan poin keterampilanku agar aku dapat mempelajari teknik. Pencarian mungkin merupakan tujuan yang jelas untuk bertahan hidup. Segalanya terhenti seolah aku menekan tombol jeda. Aku hanya dapat bergerak sejauh situasi mengizinkan. Melihat situasinya sekarang, Gil Rosan menjadi berkeringat dan cukup panik karena tidak menyangkakan begini. Ini sama seperti dalam permainan, aku diberi sedikit waktu untuk membuat pilihan, yang berarti aku akan kembali ke momen itu sekarang. Aku bisa mengurus poin dan quest nanti. Inilah yang penting, hidup atau matiku bergantung pada ini. Yang dimaksud oleh Gil Rosan adalah pemilihan kartu takdir yang akan berdampak pada karakternya itu.
kartu takdir. Kartu ini merupakan kartu penentu kelas yang memberikan statistik, kemampuan, perlengkapan, dan alur cerita yang unik. Kau dibagikan 3 kartu acak dari kumpulan 1024 kartu, dan kau harus memilih satu. Jumlah kartu yang dapat diserap adalah 1. Memilih kartu yang tepat memerlukan keterampilan, tetapi kartu mana yang muncul adalah keberuntungan belaka. Kau tidak akan mendapatkan pengocokan kartu lagi hingga level 10, kecuali itu adalah hadiah misi. Semuanya bergantung pada ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan Dewi Keberuntungan. Gil Rosan kemudian menanti dengan sabar kartu apa yang akan dia dapatkan nanti. Dan setelah beberapa saat, akhirnya 3 kartu muncul di hadapannya. Gil Rosan kembali dihadapkan pada pilihan yang membingungkan dirinya. Begitu aku memilih, waktu akan berjalan lagi. Tergantung pada pilihan atau keberuntunganku, aku benar-benar bisa dipenggal, seperti tahu segera setelah permainan dilanjutkan. Serius, ini benar-benar sensasi yang mengerikan. Gil Rosan terus saja memandangi ketika kartu yang ada di hadapannya itu dengan hati-hati. Namun, dia tetap semangat meskipun dengan tubuhnya yang tidak bisa berhenti gemetaran. Kurasa aku tak bisa menahannya. Tunjukkan padaku, apakah ini jalan menuju kejayaan, atau setumpuk sampah, atau apakah itu tepi jurang? Dalam God Forsaken World, ada aturan pengocokan pertama yang hanya diketahui sebagian orang. Artinya, salah satu dari 3 kartu selalu menyertakan kartu pertempuran jarak dekat yang bertahan setidaknya 1 permainan andal. Selanjutnya, peringkat rata-rata ketiga kartu tersebut adalah B. Setelah memperkirakan semuanya, Gil Rosan akhirnya mencoba untuk membuka kartu yang ada di hadapannya itu. Dia berharap akan mendapatkan kartu yang bagus sekaligus pasrah. Ketika dia menyentuh kartu pertama, yang muncul adalah kartu kelas F Rank Fate Slap Gladiator. Gil Rosan terlihat kaget ketika melihat kartu kelas F itu dan melanjutkan untuk membuka kartu yang kedua. Rank kartu kedua mulai naik, D Rank Fate Third Rate Theater Actor. Gil Rosan semakin kaget ketika melihat kartu kedua dan mulai terpikirkan sesuatu. Apa? Di undian pertama, rata-rata peringkat kartu adalah B. Itu berarti, mungkinkah? Apakah kau peringkat S? Gil Rosan sangat bersemangat dengan dugaannya itu sebagai pemain lama. Dengan perlahan dan yakin, Gil Rosan langsung saja menyentuh kartu terakhir. Dan benar saja, ketika Gil Rosan menyentuhnya, cahaya yang menyilaukan dan penuh warna bersinar terang. Ketika cahaya itu sudah mulai redup, Gil Rosan mencoba melihat kartunya. Dan dia sangat terkejut dengan apa yang dia dapatkan. EX dan seorang Archmage pada saat itu. Astaga, ya ampun. Gil Rosan terlihat sangat kaget dengan kartu Archmage itu. Dan sekali lagi mengingat tentang kartu tersebut. Tunggu, apa-apaan ini? Karena EX adalah peringkat tertinggi, sangat sulit untuk mendapatkannya. Bahkan saya tidak pernah menerima kartu peringkat EX di awal permainan. Jika kita berbicara tentang kartu Archmage, itu pada dasarnya adalah kartu DPS jarak jauh terbaik. Mengingat semua itu menjadikan Gil Rosan menjadi sangat bertanya-tanya. Tapi, bagaimana mungkin kartu ini muncul di awal? Mungkin karena aku bukan karakter pemain, tapi NPC. Gil Rosan kemudian memikirkan kemungkinan itu dengan teliti. Itu mungkin tubuh yang ada di dalam kesadaranku saat ini milik seorang NPC bernama Gil Rosan Palt. Mereka memanggilnya pangeran yang tidak berguna, tetapi tidak seperti karakter yang dibuat khusus oleh pemain. Dia memiliki latar belakang dan garis keturunan sebagai tokoh kunci. Terlebih lagi, keluarga Kekaisaran Palt dalam cerita aslinya dikenal telah menghasilkan penyihir yang sangat berbakat selama beberapa generasi. Selain itu, sekarang saatnya untuk memilih, bukan? Gil Rosan kemudian kembali memejamkan matanya dan bersiap untuk memilih kartu yang ada di hadapannya itu dengan penuh pertimbangan. Satu hal yang beruntung adalah ada kartu di sini yang mungkin bisa menyelamatkanku. Masalahnya, itu bukan kartu Archmage. Bukankah peringkat EX adalah yang terbaik? Mungkin kau bertanya. Tentu, kartu ini dilengkapi dengan statistik bonus, keterampilan unik, peralatan eksklusif, dan alur cerita. Namun satu-satunya hal yang benar-benar dapat saya gunakan saat ini adalah 3 keterampilan unik per kartu.
Bahkan di antara keterampilan Archmage, ada keterampilan defensif yang disebut dominasi lapangan. Namun efeknya hanya berlaku untuk sihir atau senjata yang mengandung sihir. Dan yang lebih penting, semua skill sihir membutuhkan waktu untuk menarik mana dari lingkaran di sekitar jantung dan mewujudkan mantranya. Tapi tetap saja, bagaimana mungkin seseorang menyerah pada kartu seperti itu? Ketika pusing dengan semuanya, Gil Rosan mencoba menarik napas dan kembali berpikir dengan tenang. Dia juga berhati-hati dengan pilihan yang akan dia pilih. Dia takut akan mati ketika salah pilih. Meskipun dia berpikir kalau ini adalah game, dia pasti akan kembali respawn. Namun Gil Rosan tetap waspada dengan semua ini dan memikirkannya lagi. Tapi ini berbeda. NPC yang mati di sini tidak akan kembali. Jika kepalaku terpenggal, itu saja. Aku akan benar-benar mati dan aku bisa merasakan pisau dingin di leherku. Ini kenyataan. Tidak dapat dipercaya, siapapun yang membawaku ke dunia ini, aku tidak tahu apa motifnya. Namun, mereka tidak hanya memasukkanku ke dalam tubuh seorang figuran, mereka menjadikan aku pemain tepat sebelum kepalaku akan dipenggal, dan mereka melemparkanku kartu Archmage seperti semacam lelucon yang kejam. Baiklah, terserah. Mari kita bertahan hidup dengan cara apapun. Setelah memutuskan hal itu, Gil Rosan dengan yakin langsung memilih salah satu kartu yang ada di depannya dengan hati-hati. Ternyata, Gil Rosan malah memilih kartu terburuk di sana, Eprengfed Slap Gladiator. Ketika memilih kartu itu, Gil Rosan terlihat sangat menyesal. Tiba saatnya membuang kartu X untuk kartu sampah. Menarik, sangat menarik. Selamat tinggal Archmage, mari kita bertemu lagi. Dan tepat setelah melakukan itu, kartu kelas F Slap Gladiator terpasang otomatis. Juga, Gil Rosan mendapatkan 3 skill unik eksklusif yang dikhususkan bagi Slap Gladiator. Namun Gil Rosan malah terkejut ketika mendapatkan pemberitahuan itu karena tidak sesuai dengan rencananya. Apa kamu mengejekku? Aku sudah cukup beruntung berkatmu. Jika kau mendapatkan karakter sampah, satu-satunya jawaban adalah mengulang. Namun dalam kasus ini, aku tidak punya cara untuk mengulang. Dalam permainan aslinya, orang ini mati di sini, berdarah-darah. Tapi sekarang, aku berada di dunia ini, di tubuh ini. Kita akan bertahan hidup. Tapi bagaimana aku bisa menggunakan skill lagi? Namun ketika Gil Rosan sedang mencoba untuk mempelajari skill yang baru saja dia dapatkan, tiba-tiba saja gamenya dilanjutkan. Tentu saja, pedang yang tadi berhenti mulai diayunkan dan menebas lehernya. Pengeksekusian kemudian langsung meninggalkan Gil Rosan di sana dan menghampiri anak buahnya. Kerja bagus semuanya, kami akan kembali secepatnya mulai sekarang. Ikuti rute yang direncanakan melalui gerbang penggunungan Lokman. Namun ketika komandan mereka mengajak pergi, salah satu dari mereka berbicara kepadanya. Komandan, pangeran ketiga belum mati. Dan ketika dia berbalik untuk melihatnya, benar saja, Gil Rosan saat ini masih berlutut memegangi lehernya dengan mata yang berkaca-kaca. Orang-orang di sana cukup terkejut melihatnya masih hidup setelah serangan yang cukup cepat tadi. Mereka hampir tidak mempercayainya dan bertanya-tanya. Gil Rosan terus memegangi lehernya sambil memikirkan kenapa semuanya bisa terjadi. Beruntungnya aku tahu cara menggunakan keterampilan itu secara alami, tapi sial, rasanya mengerikan. Dan berikut adalah skill yang didapatkan oleh Gil Rosan dari memilih kartu tersebut. Pertama, preferensi masokisme. Ketika pengguna menerima kerusakan yang tidak mematikan dan tidak menerima kerusakan lanjutan, regenerasi mental dan fisik meningkat pesat. Kedua, preferensi untuk sadisme. Melakukan gerakan mencolok yang menyebabkan efek pendarahan diamatik, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil. Ketiga, preferensi pengekangan. Saat diikat atau dimobilisasi, Anda dapat mengabaikan satu contoh kerusakan fatal. Gil Rosan kemudian berbicara sendiri lagi mengenai keputusan yang dia buat. Alasan aku memilih kartu peringkat sampah, peringkat EX. Kartu ini terkenal di kalangan pemain yang menyukai gaya bermain yang menyimpang. Sekilas, skillnya tampak berguna, tetapi masing-masing memiliki kekurangan. Masalah utamanya adalah tidak pernah ada kesempatan bagus untuk menggunakannya. Itulah mengapa peringkatnya F.
Pengeksekusi kemudian mendekat kembali dan berbicara kepada Gilrosan. Pangeran ketiga, bagaimana kepalamu masih menempel? Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tapi itu tidak akan terjadi. Ketika dia sedang mendekat kembali, Gilrosan langsung saja memarahinya. Lancang sekali, Bamilo Dimark. Semua orang terkejut ketika Gilrosan mengatakan nama itu, termasuk orang yang bersembunyi di balik dinding. Bamilo sendiri kaget dan bertanya kepada Gilrosan mengenai itu. Pangeran ketiga, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Bukan, lebih penting lagi, bagaimana kau bisa mengetahui namaku? Gilrosan kemudian berdiri dan kembali berpura-pura dengan aktingnya. Dasar bodoh, apa kau tidak mengenali tuanmu yang sekarang tinggal di tubuh ini? Itu aku, tuanmu. Aku adalah dewa pembalasan, Eolem. Pria-pria ini adalah pendeta dari mayat pendeta pembalasan gereja tinggi Eolem, pengikut dewa pembalasan, dan ironisnya juga pembunuh. Gereja tinggi Eolem adalah salah satu dari 3 paksi utama dalam permainan milik pasukan revolusioner. Mereka adalah kelompok yang berusaha menggulingkan kekaisaran. Tentu saja, mereka telah menculik pangeran ketiga kekaisaran. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus bertindak seolah-olah aku baru saja mendapatkan kartu aktor teater kelas 3. Tidak, lebih dari itu. Gilrosan kemudian semakin menjadi-jadi dan berusaha semirip mungkin dengan Eolem. Ini aku Eolem, aku telah turun ke tubuh ini, dasar bodoh. Tuhanmu ada di sini, lepaskan aku sekarang juga. Ketika Gilrosan sedang berpura-pura seperti itu, Bamilo malah bertanya sambil menunjuknya. Kau adalah wadahnya Eolem? Gilrosan yang pura-pura langsung memarahinya sambil menampar pipi Bamilo. Kurang ajar, beraninya kau menunjuk padaku di tubuh yang aku huni. Apa kamu sudah gila? Kalian bajingan berani mengacungkan tangan padaku. Melihat situasi itu, orang-orang yang melihatnya hanya terdiam saja. Gilrosan sebenarnya juga merasa khawatir. Tunggu, apakah aku berlebihan? Tidak, aku tidak boleh goyah. Inilah yang akan dilakukan Eolem. Ada 12 dewa di God Forsaken World dan kebanyakan dari mereka suka mencampuri urusan duniawi. Akibatnya, insiden besar maupun kecil yang disebabkan oleh campur tangan ilahi terjadi secara teratur. Saat permainan ini pertama kali diluncurkan, banyak pemain mengira Eolem hanyalah dewa yang namanya buruk. Namun di antara mereka ada Eolem, sang dewa pembalasan. Sesuai dengan dewa yang bertanggung jawab atas pembalasan, berkembang dalam peperangan, konflik, pertikaian, dan kekacauan. Itulah sebabnya dia sering memperlihatkan dirinya kepada para pengikutnya. Itu menguntungkanku, setidaknya untuk saat ini. Dan setelah melakukan semua itu, akhirnya Bamilo berbicara kalau dia mempercayai perkataannya itu. Baiklah, namun tidak bisakah kamu memberikan tanda iman kepada orang-orang percayamu yang bodoh? Sekali lagi, Gilrosan langsung saja memarahi Bamilo sambil menunjuk wajahnya. Iman? Beraninya kau bilang kau butuh iman? Baiklah dasar bajingan, aku akan memberimu iman. Minggu lalu, kau mempersembahkan sebuah patung emas di altarku. Apakah kau pikir saya tidak akan menyadari bahwa patung itu hanya berlapis emas? Apa kau pikir aku tidak akan menyadari lelucon menyedihkan itu? Berlapis emas. Apa kalian semua ingin mati? Dasar bodoh. Lepaskan aku sekarang juga. Dan setelah melihat apa yang dilakukan oleh Gilrosan, Bamilo langsung menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatan itu. Anak buahnya yang sedang melepaskan ikatan tersebut juga terus meminta maaf dengan terlihat panik. Sementara Gilrosan terus saja berpikir sendiri di dalam hatinya. Sepertinya sebagian besar dari mereka telah tertipu oleh tindakanku. Ya, tidak mengherankan. Siapakah yang percaya pangeran ketiga Gilrosan yang tidak kompeten dapat melakukan hal seperti ini? Meskipun lelaki tua itu, Bamilo, masih tampak mencurigakan. Dia memimpin korps pendeta pembalasan dan memiliki temperamen yang dingin. Dikenal di tentara revolusioner sebagai dalang di balik insiden pembunuhan pangeran ketiga. Dan tepat ketika Gilrosan berpikiran begitu, Bamilo langsung saja mendekat dan menundukkan kepalanya. Lord Eolem, maafkan aku karena gagal mengenalimu. Ketika Bamilo sedang melakukan itu, Gilrosan kemudian memerintahkan mereka untuk berlutut dengan nada bicara yang sombong. Hanya itu saja yang ingin kau katakan? Apa yang sedang kalian lakukan? Berlutut.
Mereka semua tentu saja langsung melakukan perintah yang diberikan, dan sekali lagi mereka meminta maaf kepada Gil Rosan. Maafkan kami mohon maaf Tuan Eolem. Melihatmu adalah suatu kehormatan yang tidak pantas kami terima. Namun, mengapa kau turun sendiri, alih-alih mengirim orakel ke imam besar? Gil Rosan yang mendengar itu kemudian sedikit waspada dan berpikir, orang tua itu sharp, dia masih tidak percaya padaku. Dan masih ada satu lagi, siapa sebenarnya orang itu? Itu membuatku gila, aku butuh pengaman yang lebih aman. Gil Rosan kemudian berlutut dan berbisik kepada Bamilo dengan hati-hati. Izinkan aku menjelaskannya dengan jelas. Pangeran Gil Rosan akan menjadi rasul pilihan saya secara pribadi. Jangan seorang pun boleh menyentuhnya. Bamilo yang mendengar itu terlihat sedikit terkejut dan mempertanyakannya. Gil Rosan kemudian menjelaskan lagi. Pangeran Gil Rosan dari Kekaisaran suatu hari nanti akan bergabung dengan tentara revolusioner kita. Mengerti? Bamilo langsung menerima permintaan itu, namun dengan tatapan yang sama seperti tadi. Dimengerti, kami akan mengampuni pangeran ketiga dan kembali sesuai keinginanmu. Namun melihat tatapan mata Bamilo saat itu, Gil Rosan masih waspada dengan tatapannya dan curiga. Jika mereka kembali sekarang, mereka akan mengonfirmasikan kebenaran melalui imam besar, lalu mereka akan kembali menjemputku. Tatapan mata mereka menunjukkan bahwa mereka yakin bisa membunuhku kapan saja mereka mau. Pasti ada pengkhianat lain, seseorang di balik layar konspirasi ini. Tidak mungkin seseorang dari garis keturunan kekaisaran, bahkan jika mereka tidak berguna, akan dibiarkan mati seperti ini, kecuali kedua belah pihak terlibat. Selain itu, terlalu banyak orang yang menginginkan Gil Rosan mati. Bagiku, kekaisaran adalah penjara, kandang tertutup tanpa jalan keluar. Setelah memikirkan semua itu, Gil Rosan akhirnya menemukan sebuah solusi dan langsung membicarakan itu kepada Bamilo. Ini harus dirahasiakan. Pangeran ketiga tidak akan kembali ke istana kekaisaran. Dia akan pergi ke Aurax. Dia akan segera menjadi seorang rasul. Jadi dia harus bersiap. Saat dalam perjalanan ke Aurax, pastikan keselamatan anak ini. Tidak, jangan hanya melindunginya. Perlakukan dia dengan sangat hati-hati. Bamilo yang mendengar itu terlihat sangat terkejut karena dia tidak menyangka dengan permintaan yang tidak masuk akal itu. Sementara Gil Rosan terlihat sangat senang karena dia sudah merencanakan semuanya yang akan dilakukan di Aurax nanti. Aurax, kota terbesar di barat, dan itu kota tentara revolusioner. Itu wilayah musuh kekaisaran. Namun, dengan mengetahui kejadian yang akan terjadi, aku akan lebih aman di sana. Di Aurax, semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak yang bisa kamu dapatkan. Kartu Archmage, sayang sekali, aku akan melupakannya. Masih banyak cara untuk menipu diriku sendiri, untuk mengubah karakter sampah ini menjadi karakter yang sangat kuat. Aku harus menipu semua yang terlihat. Singkat cerita, mereka semua berangkat menuju Aurax, dan pada suatu malam di tengah hutan, mereka sedang beristirahat sambil menyalakan api unggun. Kemudian, di antara asasin yang ada di sana, langsung saja menawarkan makanan mereka untuk Gil Rosan. Berbagai macam makanan mereka tawarkan, namun Gil Rosan langsung saja menolak semua makanan itu dan berbicara kepada mereka. Seseorang akan menusuk di sini, berhentilah penunjukan itu di hadapanku, orang tua. Dan sudah kubilang, aku sedang berusaha menurunkan berat badan. Kau tidak tahu apa itu penurunan berat badan? Namun para asasin itu terus saja menggodanya untuk memakan makanan buatan mereka. Oh ayolah, satu gigitan saja kumohon. Lord Eolem memerintahkan kami untuk memperlakukanmu dengan penuh rasa hormat. Jika tidak, kami tidak akan mampu menghadapi Lord Eolem. Melihat semua ekspresi para asasin, Gil Rosan merasa sudah berlebihan dalam memberikan mereka perintah sebelumnya. Apakah aku berkata terlalu banyak? Apakah ini pendeta yang pendendam atau boyband yang pendendam? Lihatlah mata yang polos itu. Bagaimana itu bisa menjadi tatapan seorang pembunuh? Namun ketika dia memikirkan itu, sebenarnya Gil Rosan sendiri sudah sangat kelaparan dan ingin memakan semua makanan itu. Namun dia tetap bertahan untuk mengurangi berat badan. Sedangkan para asasin tetap saja menggoda Gil Rosan. Jika rasanya enak, berat badan Anda tidak akan naik. Tidak,
Berapa berat badan yang harus Anda turunkan? Anda bisa berhenti sekarang. Bentuk tubuh Anda sudah sempurna sejak awal. Makanlah tanpa khawatir. Dan tepat ketika mereka sedang mengobrol dan memujuk Gil Rosan, Bamilo datang ke sana menghentikan tindakan mereka. Apa yang kalian semua lakukan tanpa menyiapkan perimeter? Kalian semua terlalu santai. Apa kalian lupa kita masih di wilayah kekaisaran? Bangun sekarang. Dan setelah mereka semua pergi, Bamilo langsung duduk mendekati Gil Rosan, bukan bercanda dengannya. Mereka semua sangat setia, jadi jangan terlalu berpikiran buruk tentang mereka. Kalau bicara soal daging, selalu daging burung. Aku bercanda, aku memilih ini untuk dimakan sendiri. Gil Rosan yang mendengar itu mengatakan kalau candaannya sangat buruk. Dan menanggapi hal itu, Bamilo langsung saja kembali berbicara. Tetap saja, berat badanmu turun banyak, pangeran ketiga. Turun sebanyak itu hanya dalam 3 hari. Dan terlihat memang tubuh Gil Rosan saat ini terlihat begitu kecil dan cukup atletis. Di depan api unggun, Bamilo kemudian berbicara sesuatu. Aku telah melihat berbagai macam orang dibesarkan sebagai pembunuh di gereja, tapi aku belum pernah melihat orang yang sekuat dirimu. Awalnya, ketika Bamilo sedang mengatakan itu, Gil Rosan langsung memotong pembicaraannya. Awalnya aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa membuat tubuh ini melewati wilayah kekaisaran. Beberapa saat sebelumnya, di dalam perjalanan, Gil Rosan terjatuh hanya karena berjalan sebentar. Dia sungguh kelelahan. Badan macam apa ini? Aku tidak bisa bangun. Stamina aku tinggal 1 digit. Gil Rosan terkejut ketika melihat status dirinya sendiri, karena stamina miliknya hanya bernilai 9 poin. Melihat itu, Gil Rosan sangat terkejut. Statistik keseluruhan NPC rata-rata sekitar 200 dengan stamina antara 40-60. Stamina yang 9 berarti aku seperti mayat, benar kan? Aku perlu meningkatkan staminaku dan menurunkan berat badan. Dan sementara itu, ternyata ada yang sudah melaporkan tentang Gil Rosan yang terus kelelahan dan terjatuh sepanjang perjalanan. Bamilo yang mendengar itu kemudian mempertanyakannya. Tidak, kami baru saja memulai. Apa maksudmu dia sudah menyerah? Kemudian salah satu asasin mencoba memberikan saran sambil menjelaskan. Ini serius, kalau terus begini, kita juga akan berada dalam bahaya. Tapi Tuan Eolem memberi kita instruksi, kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Haruskah kita menggunakan ramuan? Gil Rosan yang mendengar tentang itu di dalam hatinya langsung menolak karena tidak mau menggunakan cara tersebut. Tidak ada ramuan jika keadaan memburuk. Para pendeta pendendam mungkin harus bertarung menggantikanku. Pokoknya jadi beban buat orang lain, rasanya nyesek banget. Dan setelah mengatakan itu, Gil Rosan langsung menghantam kepalanya ke tanah, dan setelahnya dia langsung bangkit kembali. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gil Rosan sudah memanfaatkan salah satu skill eksklusif dari slab gladiator miliknya, preferensi masokis yang membuat kesehatan mental dan fisiknya bisa pulih dengan sangat baik. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Gil Rosan terus saja memikirkan keadaannya dan rencananya ke depan. Poin stat yang sangat rendah dapat dengan cepat ditingkatkan melalui pelatihan tanpa menginvestasikan poin. Kalau aku hanya akan menjadi beban, akan kuhantam kepalaku beberapa kali. Dan benar saja, saat perjalanan berlangsung, Gil Rosan terus saja membenturkan kepalanya ketika dia sudah merasa kelelahan dan sudah tidak sanggup berjalan. Para asasin yang bersamanya yang melihat kejadian itu merasa sebuah kehadiran yang berbeda. Apakah itu benar Gil Rosan, pangeran ketiga yang hilang? Dia luar biasa. Begitulah pendapat para asasin. Dan ternyata selama ini ketika Gil Rosan terus membenturkan kepalanya, dia mendapatkan notifikasi dan melihat staminanya sudah bertambah banyak. Lalu kembali ke saat ini di depan api unggun, Gil Rosan terlihat sangat yakin dengan matanya yang menatap tegas. Ini baru permulaan, masih banyak yang harus kulakukan. Ketika dia sedang memikirkan semua itu, Bamilo berbicara kepadanya. Pangeran ketiga, kita harus mencapai gerbang teleportasi yang kita gunakan besok. Kita akan menggunakannya untuk kembali ke Aurak. Namun, ada masalah. Kami awalnya datang untuk membunuhmu, bukan untuk membawamu kembali hidup-hidup. Tak seorang pun menduga kau akan menjadi Rasul Tuan Eolem, tetapi
Ketika Gilrosan melihat keraguan-raguan pada tatapan mata Bamilo, dia langsung saja berbicara dan menenangkan Bamilo. Aku tahu ada kaki tangan di dalam, bicara dengan bebas. Setelah mendapatkan izin tersebut, Bamilo langsung saja mengatakan apa yang ada di benaknya. Benar, kami seharusnya meninggalkan mayat sebagai bukti dan hasil, tetapi kami tidak bisa. Dan karena pangeran ketiga belum kembali, mereka pasti berpikir ada masalah dengan kerjasama mereka. Terlebih lagi, karena mereka tahu siapa kita, tidak sulit bagi mereka untuk memprediksi rute pelarian kita. Gerbangnya pasti sudah diblokir, tapi kami adalah pendeta pendendam, kaum elit dari pasukan revolusioner. Kita bisa menerobos, tetapi diserang dari depan dan belakang akan menjadi situasi yang sulit. Jadi, ini sudah sulit, tetapi sepertinya kita perlu lebih mempercepat langkah. Dan setelah mengatakan semua itu, Bamilo kemudian bertanya sesuatu. Ngomong-ngomong, aku heran kau tahu ada kaki tangan di dalam. Apa kau tahu siapa dia? Gilrosan kemudian mencoba menjawab. Menteri Dalam Negeri Kekaisaran, Piskon Jairikmos. Apa aku salah? Namun, sebelum membenarkan hal itu, Bamilo kemudian bertanya kepadanya, apakah ada alasan Anda berpikir demikian? Gilrosan yang mendengar itu tentu saja menjadi waspada dan berhati-hati dalam berbicara. Ini adalah pertanyaan yang tidak terduga. Ini bukan sekedar tes sederhana. Bamilo penasaran dengan saya. Agar imam yang penuh dendam itu tetap berada di bawah kendaliku untuk sementara waktu, aku perlu melindungi diriku sendiri. Coba aku pikirkan baik-baik. Jairikmos bukanlah NPC yang hanya muncul sekali, dan aku tahu setiap gerakannya. Gilrosan kemudian kembali memberikan alasan kenapa dia berpendapat seperti itu. Menteri Dalam Negeri adalah seorang bangsawan, namun akarnya adalah Khanes. Perang antara Kekaisaran dan Khan atas wilayah barat laut belum lama ini bukan? Lagi pula, orang-orang Khan dekat dengan tentara revolusioner. Putrinya baru saja menikah bukan? Suaminya berasal dari keluarga bangsawan setempat di daerah perbatasan. Seperti yang kau ketahui, Kekaisaran dan tentara revolusioner sedang dalam gencatan senjata, tapi pertempuran kecil terus terjadi di perbatasan. Jika dia seorang bangsawan lokal dari tempat seperti itu salah satu dari dua hal. Entah dia musuh bebuyutan tentara revolusioner atau dia berkolusi dengan mereka. Ketika Gilrosan mengatakan semua itu, Bamilo terlihat cukup terkejut karena dia mengetahui semuanya. Namun saat dia sedang terkejut pun, Bamilo kembali membicarakan hal yang lebih serius. Fakta bahwa dia menikahkan putrinya untuk menciptakan hubungan dengan tentara revolusioner dan targetnya adalah gereja Elm yang agung. Mungkin menantu menteri dalam negeri adalah, apakah pengikut Elm atau pendeta? Mungkin. Mendengar semua yang dikatakan oleh Gilrosan, Bamilo sangat terkesan dan memuji Gilrosan. Tidak dapat dipercaya, tidak disangka pangeran ketiga menyembunyikan wawasan seperti itu. Itu sangat berbeda dari apa yang orang katakan tentangmu. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Bamilo, Gilrosan merasa sedikit lega karena semua rencana mulai berhasil. Dia tampak seperti sedang menilai ulang diriku, namun lebih tepatnya dia sedang melihat Gilrosan, cangkangku. Pokoknya, jalan mundur kita sudah terputus. Gilrosan yang seharusnya mati tidak mati. Menurut cerita, Pangeran Gilrosan ketiga seharusnya meninggal 4 hari yang lalu. Kelangsungan hidupku telah mengubah situasi permainan. Menteri Jairik akan menggunakan kartu terkuat yang dimilikinya. Dan setelah memikirkan semua itu, Gilrosan kemudian teringat dengan seorang penjaga yang menunggu di depannya. Kekuatan pertahanan terdekat dengan gerbang Gunung Lokman di timur laut ibu kota Kertion adalah para kesatria khusus, dan komandan mereka adalah... Tunggu sebentar, itu Marquess Elrondroid? Dan tepat ketika Gilrosan menduga-duga akan hal itu, Bamilo berbicara kepadanya. Pokoknya, kita harus menyingkirkan para pengejar dan mencapai gerbang. Biarlah, tapi bertahanlah. Jika kita menunda-nunda dan terjebak dari kedua sisi, itu akan menjadi kenyataan. Namun Gilrosan menentang hal itu. Tidak, itu tidak akan berhasil. Kita tidak akan bisa menerobos. Gilrosan langsung berpikir dengan serius setelah mengatakan itu. Aku harus menemukan jalan baru, jalan yang belum pernah kutempuh bahkan dalam permainan.
jalan yang harus ketempuh sebagai Gilrosan dan Gilrosan sebagai diriku sendiri. Ketika Gilrosan sedang memikirkan itu dalam-dalam, Bamilo kembali berbicara kepadanya. Lalu, apa usulmu? Dengarkan, Pangeran Ketiga. Perintah Eolem adalah untuk menyelamatkan. Gilrosan kemudian menjawab dan meminta Bamilo untuk menunggu di sini sebentar lagi. Dan ketika mereka berdua sedang mengobrol, ada seseorang yang datang ke sana sambil berbicara. Kau bermaksud menunggu si beruang dan si burung bulbul yang mengejar kita, bukan? Apa aku salah? Bukankah kau mencoba menunggu pengawal pribadimu? Gilrosan yang melihatnya berbicara seperti itu sangat terkejut dan bertanya-tanya, ada apa dengan orang ini? Orang itu kembali berbicara dan mengancam Gilrosan dengan pedangnya. Bingung atau gugup ya? Mulutmu terkunci sekarang. Kalau mulutmu tidak mau terbuka, haruskah aku merobeknya untukmu? Jawab aku, Pangeran Ketiga. Kesabaranku tidak lama lagi. Gilrosan kemudian tertawa dan menjawabnya dengan tenang, lalu menatapnya kembali seolah melakukan perlawanan. Hah, siapa kamu? Kalau aku bahkan tidak tahu siapa kamu, kenapa kau harus menjawabnya? Dan apa? Kesabaranmu tidak lama? Hehe, menurutmu apa yang akan dilakukan Pendeta Bamilo? Pria misterius ini terkejut dan merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Gilrosan. Melihat pria itu kesal, Gilrosan kemudian berdiri dan berbicara lagi kepadanya. Baiklah, aku akan memberitahu kalian dua hal. Pertama, aku tidak punya niat untuk kembali ke istana kekaisaran. Jika aku melakukannya, mengapa aku harus berjuang untuk mengikuti pendeta pendendam daripada hanya mengulur waktu? Dua, kau benar. Aku menunggu si beruang dan si burung bulbul. Tapi apakah aku perlu memberitahumu alasannya? Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu, dan aku tidak tahan dengan bajingan sepertimu. Mendengar semua ucapan yang dikeluarkan oleh Gilrosan, pria itu langsung mendekatinya dan memarahi Gilrosan. Apa ini? Aku telah menyelamatkan hidupmu, dan sekarang kau tidak tahu tempatmu. Ketika pria itu mendekati Gilrosan, dia merasakan aroma bunga dari tubuh pria tersebut dan bertanya-tanya. Namun ketika itu terjadi, Bamilo langsung saja memisahkan mereka berdua. Bamilo juga langsung memperkenalkannya kepada Gilrosan. Itu sudah cukup, Pangeran Ketiga, ini Irgal. Meskipun secara resmi bukan bagian dari gereja, Anda bisa menyebutnya seorang kawan yang ikut serta dalam pekerjaan besar revolusi. Setelah mendengar cerita itu dari Bamilo, Gilrosan akhirnya mulai mengerti situasinya. Seperti dugaanku, seorang tentara bayaran, karakter pemain di God Forsaken World biasanya tidak tergabung dalam organisasi tertentu. Dengan kata lain, mereka dapat bebas berpergian keliling dunia seperti tentara bayaran. Ditambah lagi, Irgal. Aku belum pernah mendengar NPC dengan nama itu. Mungkinkah dia, sepertiku, sebenarnya berasal dari dunia nyata? Ketika Gilrosan sedang memikirkan itu, Irgal tiba-tiba saja berbicara kepadanya. Baiklah, sekarang kau bisa bicara bukan? Katakan padaku, mengapa kau menunggu si beruang dan si burung bulbul? Si beruang dan burung bulbul ini merujuk pada Calcilion, seorang kesatria bintang 6 yang membayangi Pangeran Ketiga Gilrosan, dan Trapensui, guru sihir Gilrosan dan penyihir bintang 7. Dan sekali lagi, Irgal memaksa Gilrosan untuk mengatakan semuanya saat itu juga. Ayo Pangeran Ketiga, beritahu kami sekarang, mengapa kami harus menunggu mereka di sini? Imam besar, kita tidak punya waktu untuk ini. Kita harus mengubahnya menjadi mayat sekarang juga. Dan ketika dia sedang panik dan sedang memaksa Bamilo juga, Gilrosan langsung saja berbicara kepada mereka. Komandan spesial Kenai adalah Marquis Elrond Royd. Kau mengenalnya bukan? Ya atau tidak? Jawab aku kalian berdua. Bamilo kemudian yang menjawab duluan. Tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenal salah satu dari 3 pendekar pedang terhebat di Kekaisaran? Tapi ketika Bamilo sedang menjelaskan, Gilrosan bertanya dengan serius. Bisakah kamu menang melawannya? Kenapa kamu tidak menjawab? Jika kita langsung menuju gerbang seperti ini, dia akan membunuh kita semua, dasar bodoh. Jika kau tidak ingin mati, mati saja sendiri. Marquis Elrond Royd mencapai alam bintang 9 dengan pedang. Dalam istilah pemain, menjadikannya NPC tingkat tinggi sekitar level 90. Dia monster, salah satu dari sedikit yang bisa diandalkan di seluruh benua. Nah, menantang Marquis bukanlah pilihan yang buruk. Jika kau ingin menghilang tanpa meninggalkan mayat, begitulah.
Setelah Gilrosan menjelaskan semua itu, Irgal akhirnya mulai melunak dan memikirkan langkah ke depannya juga. Pedang kekaisaran ada di depan mata, katamu. Lalu seperti yang kau katakan, melangkah maju tidak ada bedanya dengan berjalan menuju kematian. Gilrosan yang melihat sikapnya berubah sedikit memujinya di dalam hati. Itu tidak terduga. Kukira kau akan mulai berteriak, bertanya bagaimana kau bisa percaya itu. Kurasa kau tidak sepenuhnya tidak punya otak. Sedangkan Bamilo langsung fokus pada rencana dan bertanya langkah ke depannya. Jadi apa yang kau sarankan? Jika apa yang dikatakan pangeran ketiga itu benar dan Elrond beserta para kesatria menjaga gerbang, jadi meskipun si beruang dan si burung bulbul datang, tetap saja sia-sia bukan? Sementara itu, Gilrosan masih saja memperhatikan Irgal yang hanya terdiam saja ketika mereka sedang berdiskusi. Dilihat dari betapa pendiamnya Irgal, dia pasti tahu sesuatu. Gilrosan kemudian berbicara lagi kepada mereka tentang solusi yang sudah dia dapatkan. Ada jalannya, jika kau mengikuti petunjukku, kita akan berhasil melewati gerbang dan masuk ke Aurak dengan selamat. Imam besar, tapi sebelum itu, mari kita buat 2 janji. Pertama, berjanjilah padaku bahwa semua yang akan kukatakan akan tetap menjadi rahasia. Bersumpahlah atas nama Dewa Eolem. Bamilo kemudian langsung berjanji sambil menyatukan tangannya dengan tangan Gilrosan. Baiklah, aku Bamilo bersumpah atas nama Eolem bahwa aku akan membawa apa yang hendak dikatakan pangeran ketiga ke Liang Lahat. Jika kita berhasil masuk ke Aurak dengan selamat, dan bagaimana jika kita berhasil? Gilrosan kemudian langsung menjelaskannya lagi. Kalau begitu, saya ingin Anda memberi saya satu barang, tidak perlu yang mewah, hanya sepasang kacamata yang hanya bisa kau dapatkan di Aurak. Bamilo yang mendengar itu langsung saja menyanggupinya. Baiklah, jika itu hanya kacamata, saya berjanji itu juga atas nama Eolem. Dan setelah berhasil mendapatkan 2 janji itu dari Bamilo, Gilrosan langsung saja memberitahukan sesuatu kepada mereka. Yang kalian panggil si beruang, Kalsilion sebenarnya adalah Kalsroid alias sang ksatria pajar. Dahulu seorang ksatria berpangkat tinggi dalam Ordo Suci Kekaisaran. Setelah kekaisaran terpecah, ia membelot ke 5 kerajaan utara dan menjadi komandan Ordo Cahaya Sejati. Sebenarnya, nama aslinya bukanlah Kalsilion, melainkan Kalsroid. Bamilo yang mendengar itu menjadi sangat terkejut dan bertanya mengenai hal itu. Apa maksudmu dia anak haram Elrond? Gilrosan membenarkan hal itu sekaligus memberikannya penjelasan yang lebih rinci. Iya, namun selain Elrond sendiri, hampir tidak ada yang tahu hal ini. Kal sendiri tentu saja tidak tahu. Namun sambil menjelaskan semua itu, Gilrosan juga terus memperhatikan gerak-gerik Irgal yang ada di sana. Seperti yang diduga, Irgal bajingan itu tahu jika dia seseorang dari realitas yang sama denganku. Dia pasti sudah tahu setidaknya tentang siapa aku sejak pangeran ketiga yang seharusnya sudah mati ternyata tidak mati. Lalu seberapa banyak yang diketahui orang itu tentang permainan ini? Sementara itu, ketika Gilrosan sedang berdiskusi dengan mereka, Kals dan Tarpian sudah berada di sana dan menyerang para asasin. Ketika mereka berdua menyerang para asasin, Kals terus memanggil Gilrosan dan mencarinya. Dan karena tidak ada jawaban sedikit pun, Kals mengajukan pedangnya dengan berani dan menantang para asasin yang ada di hadapannya. Dasar bajingan, beraninya kau menculik sang pangeran? Belum terlambat, lepaskan yang mulia sekarang juga dan mundurlah. Asasin yang menghadapi mereka kebingungan karena memang benar kalau mereka yang menculiknya. Namun sekarang, Gilrosanlah yang sedang sukarela mengikuti mereka. Sementara itu, Gilrosan sendiri sedang berlari menuju lokasi ledakan dan dia sedang sangat kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Aku meninggalkan tanda di sepanjang jalan agar Kals bisa melacak kami, tapi dia sampai di sini lebih cepat dari perkiraan. Jika Trapian ikut bertarung, para pendeta tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan, siap mati. Kita harus bergerak sekarang. Di medan pertarungan, Trapian sudah memulai untuk melakukan serangan dengan mempersiapkan sebuah mantra. Trapian mencoba kembali mengingatkan para asasin itu sebelum benar-benar menyerang mereka. Aku tidak akan memperingatkanmu lagi, jawab aku, muridku. Kemana kau membawa Gilrosan? Melihat Trapian yang mencoba menggunakan serangan yang cukup kuat, para asasin mencoba untuk menjelaskan. Namun, Trapian sudah terlalu emosi dan tidak menuruti perkataan Kals.
Diam, beraninya kau menyuruhku menunggu setelah menculik muridku. Aku sendiri yang akan menghancurkanmu menjadi abu dan menemukannya dengan tanganku sendiri. Dan ketika serangan itu sudah memuncak, untungnya Gil Rosan tepat waktu datang ke sana dan langsung menghentikan terapian. Master, beri saya waktu sebentar. Ketika Gil Rosan mengatakan itu, mereka berdua langsung saja berhenti menyerang dan langsung memperhatikan Gil Rosan dengan wajah yang penuh penasaran. Gil Rosan yang melihatnya tentu saja langsung berbicara kepada mereka dan mencoba meyakinkan. Namun Kals yang melihat penampilan Gil Rosan saat ini tidak percaya dan terlihat menjadi semakin emosi. Dasar bajingan, apa yang telah kalian lakukan pada Yang Mulia? Apa gerangan yang telah kau lakukan hingga membuatnya tampak seperti bayangan dirinya sendiri? Para asasin yang ada di sana tidak bisa menjawab karena itu bukan ulah mereka. Dan karena tidak ada yang menjawab, Gil Rosan langsung saja berbicara sekali lagi. Kumohon, biar ku jelaskan, aku tidak diculik. Secara teknis, aku diculik, tapi sekarang tidak lagi. Kals terlihat kebingungan ketika mendengar itu. Namun yang paling emosi saat ini adalah Trapian. Dia langsung saja memarahi Gil Rosan saat itu juga. Dasar bajingan, aku rela melewati neraka demi menyelamatkanmu, dan itu yang kau katakan padaku. Apa yang salah denganmu, ha? Diam saja dan diam, aku akan meledakkan bajingan pemberontak ini setinggi langit. Trapian kemudian langsung berteriak memanggil Gil Rosan untuk mendekatinya. Gil Rosan, dasar bocah nakal, datanglah ke sini sekarang juga. Apakah ini caraku mengajarimu bersikap? Melihat tindakan Trapian saat ini, Gil Rosan terus menggerutu di dalam hatinya. Dia hanya seorang penyihir, bukan? Apakah dia benar-benar seorang penyihir? Atau dia hanya dikutuk karena dia seorang penyihir? Kurasa orang suci tidak akan mengutuk seperti itu. Trapian Sui alias The Crimson Shadow, penyihir yang diproduksi oleh 5 penyihir bergengsi, menara berwarna dari Pulp Magic Empire. Menurut rumor, dia adalah seorang nenek tua berusia lebih dari 200 tahun yang mandi dengan darah perawan. Usianya belum 200, faktanya Trapian Sui baru berusia 19 tahun. Para penyihir dari garis keturunan ini mewariskan sihir mereka, nama Trapian Sui, dan bahkan fragmen kenangan mereka melalui ritual pewarisan 1 lawan 1. Mereka bahkan mewariskan penampilan mereka untuk melestarikan rasa takut dan mistis di sekitar mereka. Dan ketika Trapian sedang marah-marah begitu, Kals langsung saja memegangi bahunya dan menyuruh untuk menghentikan sikapnya itu. Tenang saja Nyonya Sui, sepertinya ini bukan situasi yang berbahaya, jadi mari kita dengarkan mereka dulu. Lalu ketika dia sudah tenang, Gil Rosan memanggil mereka berdua dan menjelaskan tujuan dirinya. Kals, Master, aku akan ke Aurak. Dan ketika mendengar tempat yang akan dituju oleh Gil Rosan, mereka berdua terkejut dan langsung memberitahunya tentang tempat itu. Kamu akhirnya menjadi gila. Tempat itu adalah wilayah musuh. Apa kau tidak tahu? Itu adalah benteng para revolusioner yang menentang kekaisaran. Namun Gil Rosan menjawab dengan penuh percaya diri dan tatapan matanya yang tenang. Aku tahu segalanya, dan aku tahu kau pasti menganggapku menyedihkan. Namun, jalan yang hendak kutempuh bukanlah sekedar tindakan kebodohan yang gegabah. Aku tahu ini sulit untuk dipahami sekarang, tapi ini keinginanku, keputusanku, dan sekarang itulah satu-satunya jalan yang dapat kutempuh, jalanku untuk bertahan hidup, takdir yang kupilih. Jadi jangan hentikan aku, itu perintah dari pangeranmu. Dan Master, mohon maafkan murid yang tidak layak ini. Anda mungkin berpikir saya menghindari ajaran Anda selama ini, namun aku tidak meninggalkan sihir. Hanya saja waktu belum tepat. Berkat bimbinganmu, aku pasti suatu hari nanti akan memperoleh cahaya warna-warni itu. Trapian yang mendengar semua itu cukup terkejut dan menjadi bertanya-tanya di dalam hatinya. Kau belum menyerah pada sihir, tapi orang ini, apakah tatapannya selalu seperti ini? Dia bahkan tidak bisa melakukan kontak mata sebelumnya, dan tadi dia bilang dia akan memperoleh cahaya warna-warni melalui ajaranku. Trapian yang tidak menyangka tentang hal ini kemudian mengingat sesuatu dan tersenyum senang saat itu juga. Keajaiban besar itu misterius dan bersinar cemerlang dengan cahaya warna-warni. Itu pepatah lama yang sudah diturunkan sejak lama di menara warna-warni tempat saya mempelajari sihir. Saat ini, bahkan sebagian besar penyihir mungkin tidak tahu frasa itu. Jadi, bagaimana orang ini?
Kupikir dia sama sekali tidak tertarik pada sihir, dia tidak punya bakat dalam sihir, jadi dia bersikap seolah-olah dia tidak menyukainya di depan orang lain, tetapi sebenarnya dia sangat menginginkan sihir. Terlebih lagi, dia berpura-pura menjadi orang bodoh di dalam istana, sempurna. Trapian kemudian melihat Gilrosan dengan tatapan yang sedih dan dia berbicara kembali di dalam hatinya. Ini salahku sebagai master yang karena tidak memperhatikan. Trapian, apa yang telah kamu lakukan selama 5 tahun terakhir? Dan ketika dia sedang memikirkan itu, Gilrosan meminta tolong kepada mereka berdua. Jadi aku ingin kau, Master, dan Kals untuk tinggal bersamaku. Trapian langsung saja menyetujui hal itu dengan mudah. Gilrosan yang mendengar itu sangat terkejut dan bertanya kenapa dia langsung menyetujuinya begitu mudah. Trapian kemudian langsung saja memberitahu alasannya. Ngomong-ngomong, sebagai tuan yang jatuh dari pangeran ketiga yang sembrono, sekarang muridku sudah sadar. Bukankah sudah menjadi kewajibanku sebagai guru untuk mempercayainya? Lagi pula, siapa tahu mungkin kau sebagai seorang pangeran akan menjadikan aku penguasa menara 5 warna. Namun setelah itu, Trapian teringat dengan kepribadian yang dimiliki oleh Kals yang tidak mudah untuk diajak bekerja sama. Saat ini, Gilrosan tampaknya tahu jalan yang harus diambilnya. Masalahnya adalah Sir Calcilion. Sir Silion yang aku pelajari ketika melacak Gilrosan adalah seorang prinsipalis yang sempurna. Dia tidak mengenal kompromi. Tujuannya adalah mengembalikan sang pangeran ke istana dengan selamat. Namun ternyata semuanya berbeda dengan apa yang Trapian sudah perkirakan. Kals akhirnya menerima perintah dari Gilseon sambil menangis. Yang mulia mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya selalu percaya bahwa yang mulia suatu hari akan mewujudkan tujuan besar. Aku, Calcilion, sebagai pedang yang mulia, akan mengikuti keinginan, jalan, dan takdir yang mulia. Dan siapapun yang menghalangi jalan, mereka akan hancur oleh pedang Calcilion. Dan dengan begitu, Gilrosan mendapatkan 2 bantuan yang sangat berharga. Trapian Sui dan Calcilion akhirnya bergabung ke dalam parti miliknya. Sementara itu di pintu gerbang, Elrond saat ini sedang mencemaskan keadaan Gilrosan dan misi operasinya. Dia kemudian bertanya kepada salah seorang yang ada di sana. Ini membuat frustasi, sepertinya sudah terlambat. Ada kemajuan dalam pencarian? Orang itu kemudian menundukkan kepalanya dan memberitahukan laporan. Ya Kapten, ada jejak para buronan itu, tetapi mereka sangat ahli dalam menimbulkan kebingungan. Dan setelah mendengar laporan dari bawahannya, Elrond malah terlihat semakin kejam dan mengingat kembali tentang anaknya yaitu Calcilion. Gilrosan, dia tidak membantu sama sekali, putra bungsuku. Kals, seorang anak tragis yang seharusnya menjadi budak berdasarkan hukum kekaisaran. Setelah usaha keras, aku nyaris berhasil membersihkan statusnya dan mempercayakan pada keluarga Silion untuk dibesarkan. Dari semua hal, menjadikannya pengawal pangeran ketiga yang sembrono. Dan kemudian masalahnya berani merendahkan dia menjadi pengawal partai. Sekarang dia berani diculik. Semakin dia bersama Gilrosan, semakin buruk penilaian anakku. Kals, Gilrosan, dasar bajingan. Anakku Kals adalah salah satu prospek terbaik Empire. Dan setelah menggumamkan semua itu, Elrond berbicara lagi kepada bawahannya. Kudengar Tuan Calcilion dan Nyonya Trapian Sui juga sedang mengejar. Bukankah ada kemungkinan mereka akan menemukan yang mulia, sang pangeran terlebih dahulu? Bawahannya itu kemudian menjawab dan menjelaskan. Meskipun Nyonya Sui adalah penyihir bintang 7, karena sihir api racunnya tidak cocok untuk dikejar, mungkin akan sulit. Mendengar itu semua malah membuat Elrond tersenyum senang. Beruntungnya, surga ada di pihak kita. Misi kami adalah memblokir rute pelarian para penculik dan memusnahkan mereka. Bahkan jika ada sandra, tidak ada negosiasi. Fokuslah hanya pada upaya melenyapkan musuh, mengerti? Semuanya bergerak. Setelah mendengar perintah dari kapten mereka, pasukan yang sedang bersiaga di sana langsung saja bergerak dengan cepat untuk melaksanakan perintah tersebut. Elrond yang sudah sangat yakin dengan rencana itu, dia berbicara sendiri dengan tatapan yang cukup tajam. Dengan ini, Odo Kesatria Tugas Khusus tidak akan mempertimbangkan keselamatan pangeran ketiga Gilrosan sama sekali. Mereka akan fokus membunuh para penyusup, tidak peduli berapa banyak darah yang membasahi tanah dalam prosesnya.
Sementara di tempat yang lain, Gilrosan sedang melamun sendirian di sebuah tempat. Dan ketika itu, Karls datang ke sana mengejutkannya. Yang mulia, apa yang sedang Anda pikirkan begitu dalam? Dan apa maksud pedang itu? Gilrosan yang terkejut kemudian menjawabnya dengan segera. Wah, kamu mengejutkanku. Pedang ini, aku perlu menggunakannya untuk sesuatu. Dan akhirnya, setelah semuanya mulai tenang, Karls duduk bersama Gilrosan lalu berbicara kepadanya. Ngomong-ngomong yang mulia, wajah Anda terlihat lebih tirus dari sebelumnya. Anda terlihat baik. Gilrosan kemudian menundukkan pandangannya dan berbicara perlahan. Cobalah mendaki gunung bersama orang-orang tua yang menakutkan itu seperti orang gila. Bertahan hidup saja sudah merupakan suatu keajaiban. Namun, ketika Gilrosan mengatakan itu dengan wajah yang sedih, dia terkejut ketika melihat Karl yang berbicara dengan wajah yang sedih juga. Ya, pokoknya kamu tidak mati. Kau tak mungkin tahu bagaimana perasaanku saat mengajarmu sampai ke sini. Jika sesuatu apapun terjadi padamu. Melihat Karls yang bersedih seperti itu dan tertunduk lesu, Gilrosan langsung terpikirkan sesuatu dalam game aslinya. Karls dalam cerita asli, Gilrosan dan Karls seperti saudara. Mereka adalah saudara jauh yang tumbuh bersama, jadi itu masuk akal. Aku mungkin bukan Gilrosan, tetapi tetap saja Karls membuat aku benar-benar bahagia karena dia tidak lain adalah kapten saya, Karls Royd. Karls adalah tanker yang solid, layak menyenang gelar Agung Knight of Dawn. Jika dibesarkan dengan benar, ia akan tampil sangat baik, bahkan di akhir permainan. Aku biasa membawanya kemana-mana, tapi bertemu dengannya seperti ini, sebagai orang yang nyata, rasanya seperti bertemu kembali dengan teman lama sekolah yang sangat dekat denganku. Dan ketika dia sedang mengobrol bersama Karls, Trapian tiba-tiba saja datang ke sana dan langsung menyapa mereka berdua. Dia juga langsung saja berbicara. Dibandingkan dengan itu, Trapian sulit direkrut, jadi aku tidak menggunakannya sebanyak Karls. Mungkin itu sebabnya, atau mungkin sebagian emosi Gilrosan masih ada. Senang melihatnya, tetapi ada rasa sakit yang tumpul di dadaku. Seperti aku menemui seseorang, aku beruntung sesuatu padanya. Kemudian setelah itu, Trapian meninggalkan mereka berdua lagi. Dan pada saat itu, Karls kembali mengobrol dengan Gilrosan. Yang mulia, tampaknya lebih segar sekarang. Dan entah bagaimana begitu penuh energi, itu mengangkat semangatku. Rasanya seperti kita kembali ke masa lalu. Gilrosan yang mendengar itu kemudian bertanya tentang masa lalu tersebut. Karls lalu langsung saja menjawabnya. Ya, saat kami masih di Royal Academy, Anda sangat brilian saat itu yang mulia. Semua staf istana memujamu, bahkan kaisar pun menyayangimu. Gilrosan yang mendengar itu tiba-tiba saja terkejut karena baru saja mengetahui kebenaran dari mulut Karls saat ini. Tunggu, pangeran ketiga itu dulunya normal saat masih kecil. Ini tidak ada dalam game atau novel. Ketika Gilrosan sedang mengingat kembali tentang game atau novel yang pernah dia baca, Karls kembali bercerita. Apa jadinya jika kekaisaran Palt kita tidak begitu memuja sihir? Jika sihir tidak diperlakukan seperti keterampilan penting bagi semua orang? Kalau begitu, segalanya pasti akan berbeda, bahkan untuk Anda yang mulia. Setelah mendengar semua cerita Karls, Gilrosan merasa kalau yang dibilang Karls memang ada benarnya. Masuk akmal, menjadi seorang pangeran dari kekaisaran sihir, namun tidak memiliki bakat sihir sama sekali. Dan bukan sembarang pangeran, seseorang yang sangat diharapkan semua orang. Dia pasti merasa sangat ditinggalkan ketika semua orang meninggalkannya saat dia tumbuh dewasa. Tetap saja, itu bukan masa laluku kan? Gilrosan kemudian langsung berbicara kepada Karls. Jangan terlalu berkutat pada masa lalu, Karls. Anak macam apa aku saat itu tak lagi jadi masalah. Tak seorang pun ingat pangeran ketiga dari masa akademi kerajaan lagi. Tak seorang pun kecuali kamu. Jadi mari kita fokus sekarang. Bagaimana menurutmu? Mendengar semua perkataan Gilrosan, Karls menjadi bahagia dan menjawab dengan tatapan yang cukup cerah. Yang mulia, tentu saja. Gilrosan juga terlihat tersenyum dan berbicara sendiri. Untungnya orang-orang tidak mengenali aku, begitulah yang terjadi. Gilrosan kemudian sekali lagi memikirkan semua rencananya dari awal sampai akhir. Aku lebih percaya diri daripada siapapun dalam hal menguasai God Forsaken World.
Jadi bagaimana jika aku seorang pangeran sampah dengan karakter sampah? Aku tidak akan meninggalkannya seperti ini. Bakat penyihir, siapa peduli? Aku akan melakukannya tanpanya. Daripada menjadi penyihir hebat yang transenden, aku menjadi gladiator budak rank F, tetapi akan selalu ada kesempatan lain. Gil Rosan kemudian memegangi pundak Karls dan berbicara kepadanya dengan perlahan-lahan. Karls, ingat ini, aku akan buktikan bahwa aku layak untuk bertahan hidup dan kembali. Dan saat aku kembali ke Kaisaran, tidak akan ada yang berani meremehkan teman, saudara, dan tuanmu. Jadi, angkat kepalamu tinggi-tinggi, Karls. Sekali lagi, Karls menjawabnya dengan penuh semangat. Yang mulia, tapi postur tubuh saya selalu sempurna. Dan ketika mereka sedang berbicara, Trapian akhirnya sudah kembali ke sana. Karenanya, Gil Rosan langsung saja membicarakan rencana dengan lengkap. Sekarang Master sudah di sini, aku akan menjelaskan semuanya. Karls, aku sudah memberitahumu kenapa aku tidak bisa kembali ke istana kekaisaran, kan? Karls kemudian menjawab, Yang mulia, Anda mengatakan ada terlalu banyak pengkhianat di dalam istana. Gil Rosan membenarkan hal itu dan kemudian bertanya tentang sesuatu. Benar sekali, kau tahu Marquis Elrond di Ibu Kota Utara, kan? Karls kali ini menjawab dengan wajahnya yang sedikit terkejut. Iya, sahabat dekat ayahku dan salah satu dari 3 pendekar pedang kekaisaran. Tidak mungkin, itu tidak mungkin benar. Ketika Karls tiba-tiba menyangkal itu, Gil Rosan melanjutkan perkataannya tadi. Aku tahu Marquis Royd adalah prajurit yang setia dan pejuang yang terhormat. Dia bukan pengkhianat. Masalahnya, dia saat ini sedang menghalangi gerbang. Dia mungkin akan menghabisi para pembunuh dan menyeretku kembali ke istana. Karls kemudian bertanya mengenai solusi yang mungkin sudah ada pada Gil Rosan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kau akan mencoba memujuk Marquis seperti yang kau lakukan padaku dan Nyonya Sui? Namun Gil Rosan malah memberikan pertanyaan lagi kepada Karls. Menurutmu, dia akan mendengarkanku? Bagaimana menurutmu? Dengan wajah yang sedikit pucat, Karls kemudian memberikan pendapatnya. Saya tidak ingin mengecewakan Anda, tetapi itu tidak akan berhasil. Para pendeta inkuisitorial akan dihabisi seketika dan kita semua akan diseret ke istana. Namun ketika Karls sedang bersedih begitu, Gil Rosan memberikan harapan dengan menjawab sambil tersenyum. Karls, aku tidak kecewa, jangan khawatir, aku punya cara lain. Mendengar Gil Rosan yang mengatakan kalau dia punya cara yang lain, Karls dan Trapian menjadi sangat penasaran dan memintanya untuk segera menjelaskan cara tersebut. Gil Rosan kemudian mengambil pedangnya dan berbicara. Caranya ada di sini. Aku akan mengalahkan Marquis Royd dan melewatinya. Tidak ada cara lain. Mendengar tentang cara yang dikatakan oleh Gil Rosan, mereka berdua langsung khawatir. Karls langsung saja memberikan sebuah saran kepada Gil Rosan. Yang mulia, apakah Anda merasa tidak enak badan? Anda masih manusia loh. Trapian ternyata juga ikut mendekat dan berbicara kepada Gil Rosan. Jadi kamu belum sadar? Tidak bisakah kamu pulang dan beristirahat saja? Karls kemudian langsung menggoyang-goyangkan kepala Gil Rosan. Dan ketika itu terjadi, Gil Rosan langsung memarahi mereka berdua. Ya ampun, kalian sudah keterlaluan. Tidak bisakah kalian setidaknya mendengarkan bagaimana aku akan melawan Marquis terlebih dahulu? Namun Karls malah semakin menjadi-jadi. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Apa yang harus kita lakukan pada komandan? Trapian ternyata juga bertingkah sama dan mengeluhkan sesuatu. Jika saja aku tertarik pada Sir lebih awal. Sedangkan Gil Rosan saat ini melihat tingkah mereka berdua, menyadari alasan kenapa mereka bisa bersikap seperti itu. Aku mengerti mengapa mereka mengabaikanku begitu saja. Di God Forsaken Wood, perolehan stat dari naik level tidak terlalu besar. Dan lawannya adalah NPC yang tidak dapat memperoleh keuntungan dari kartu takdir. Jika Anda memaksimalkan lawan, jebakan, dan faktor psikologis, bahkan bintang 6 pun dapat mengalahkan bintang 9. Namun setelah merenung beberapa saat, Trapian kemudian bertanya kepada Gil Rosan, "Baiklah, ceritakan pada kami, bagaimana tepatnya Anda berencana melakukan ini?" Gil Rosan kemudian tersenyum dan menjawab mereka, "Aku akan melakukan duel mulia dengan Marquis dan menjatuhkan pedang dari tangannya. Mudah kan?"
duel mulia, pertandingan bersyarat, metode duel 1 versus 1 yang sudah lama berlaku di bawah hukum Kekaisaran Palt dan tradisi bangsawan. Tetapkan syarat-syarat untuk duel dan segala sesuatu termasuk aturan dan kemenangan diputuskan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan saksi. Namun Karls yang mendengar itu langsung terlihat pucat dan pesimis. Gilrosan kemudian bertanya lebih kepada Karls. Itulah sebabnya aku perlu menetapkan aturan agar hal itu menjadi mungkin. Pertama, Karls, kau adalah saksi, mengerti? Karls kemudian bertanya lagi, aturan macam apa yang kau rencanakan? Kalau terlalu aneh, komandan tidak akan menerimanya. Dan jika mereka membahayakan yang mulia, saya tidak akan menerima keduanya. Gilrosan kemudian menjelaskan rencananya. Saya akan mengajukan 3 syarat kepada Marquis. Pertama, hanya menggunakan pedang. Kedua, jatuhkan pedang dan kau akan langsung kalah. Ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan baju besi. Namun, Karls yang mendengar semua itu langsung berdiri, lalu berbicara lagi kepada Gilrosan. Yang mulia, aturan-aturan itu sama sekali tidak membantu Anda. Syarat pertama, hanya ilmu pedang, mungkin tampak menguntungkan karena Anda tidak memiliki sihir. Tapi tidak demikian, komandannya sudah menjadi pendekar pedang terkuat. Kedua, kehilangan pedang, kalah dalam duel, benar? Jelas, yang lebih lemah cenderung akan menjatuhkan senjatanya. Dan tidak ada baju besi, sudah kubilang, aku tidak akan menerima syarat apapun yang membahayakan keselamatanmu. Yang mulia, duel bukanlah hal yang main-main. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi, bahkan jika itu seorang pangeran. Saya sama sekali tidak dapat menjadi saksi dengan ketentuan-ketentuan itu. Sama sekali tidak. Ketika Karls tidak yakin dengan keputusan Gilrosan berbicara dengan tenang untuk meyakinkannya. Karls, jangan khawatir, hidupku tidak akan terancam. Begini Karls, anggap saja kau telah berlatih ilmu pedang selama 50 tahun dan menjadi seorang pendekar pedang. Suatu hari, seorang pemula menantangmu, dia seorang pangeran dan kau seorang markuis. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana reaksimu? Karls kemudian berpikir sebentar dan langsung menjawabnya saat itu juga. Menurutku itu tidak masuk akal dan lucu. Kau tak akan bertarung habis-habisan melawan pemula. Dan jika kau tak sengaja melukai seorang pangeran, itu akan merepotkan. Jadi mungkin Anda akan bersikap santai dan langsung menjatuhkan pedangnya, benar kan? Gilrosan kemudian menambahkan lagi, alasannya dia berani menantang Elrond. Tepat sekali, itulah sebabnya saya menambahkan aturan tanpa baju besi. Dia akan berhati-hati, jadi singkatnya, tidak mungkin dia akan membunuhku. Meskipun, tentu saja, dia mungkin ingin melakukannya. Di dalam hatinya juga, Gilrosan sudah mempersiapkan untuk menggunakan Karls. Ditambah lagi, saksinya adalah Karls. Di depan putranya yang berharga, bagaimana mungkin dia bisa menyakiti tuannya? Namun Karls tetap saja merasa khawatir. Tapi tetap saja, yang mulia, mengapa komandan membenci Anda? Gilrosan memikirkan sesuatu yang sangat ingin dia katakan. Oh, harus mengarang sesuatu di sini. Ayah kandungmu ingin membunuhku demi masa depanmu, tapi aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Namun Gilrosan tidak mengatakan itu dan menutupinya. Hahaha, anggap saja ada permusuhan antara aku dan Marquis. Ini rumit. Dan ketika mereka berdua sedang mengobrol, Trapian kali ini ikut berbicara. Ngomong-ngomong, Gilrosan, aku sudah penasaran sejak tadi. Aku belum melihat pasukan pendeta hari ini. Gilrosan kemudian berkata kepada Trapian kalau dia menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu untuknya. Dan saat ini di suatu tempat, ternyata mereka sedang menangkap beberapa monster seperti goblin. Lalu di antara mereka malah bersaing tentang tangkapan siapa yang paling besar dan akan disukai oleh Gilrosan. Namun Bamilo bersama Irgal datang ke sana dengan membawa monster yang sangat besar sambil mengejek mereka. Para pendeta itu, bagaimanapun juga, iman yang sejati haruslah teguh dan tulus. Dan para bawahannya kemudian mengeluhkan tentang apa yang dibawa oleh Bamilo. Tunggu imam besar, orang itu curang, lepaskan dia. Namun Bamilo tidak mau melakukan apa yang diminta oleh para bawahannya. Omong kosong, setelah semua kesulitan yang kulalui untuk menangkapnya. Sementara para bawahannya kembali bertanya, Imam besar, bagaimana dengan orang-orang yang ditangkap para goblin? Bamilo kemudian menjelaskan apa yang sudah dia lakukan terhadap mereka.
Aku mengirim mereka kembali ke desa mereka, memberitahu mereka bahwa itu adalah kehendak Dewa Eolem dan mereka harus bersyukur kepada dewa. Pokoknya kita sudah cukup menangkap, persiapannya harus sudah selesai. Panggil pangeran ketika Girosan. Ketika Bamilo menyuruh mereka untuk memanggil Girosan, mereka malah berebutan satu sama lain untuk memanggilnya. Dan ketika mereka sedang ribut, Bamilo langsung memperingatkan mereka semua. Tenangkan diri kalian semua, dia mungkin akan menjadi seorang rasul di masa depan. Namun, sampai Uskup Agung mengonfirmasinya, kita tidak bisa memastikan. Untuk saat ini, dia masih seorang pangeran dari negara musuh. Sampai hal itu menjadi pasti, kita harus berhati-hati untuk tidak menjadi terlalu terikat. Dan setelah mengatakan itu, Bamilo langsung saja memberikan perintah kepada Irgal. Bisakah kau memanggilnya kemari? Irgal yang mendengar itu langsung saja menuruti perintah tersebut. Dimengerti Imam Besar, saya akan segera berangkat. Dan ketika Irgal akan menjalankan tugas itu, di dalam hatinya, dia sedang merencanakan sesuatu juga. Ini sempurna, aku perlu mencari tahu apa sebenarnya rencana Girosan, dan tergantung bagaimana keadaannya. Sementara itu di tempat Girosan yang sedang mengobrol bersama mereka berdua, Girosan langsung saja berdiri dan berbicara. Segalanya seharusnya sudah beres sekarang, jadi bisakah kita bicara sambil pindah? Aku meminta perintah pendeta untuk membersihkan desa Goblin di dekat situ. Mereka harusnya sudah menyelesaikannya. Tarpian dan Kals yang mendengar itu hanya bisa saling menatap kebingungan. Lalu Girosan kembali memberitahu mereka. Namun, pukulan terakhir harus dilakukan olehku, Pangeran Ketiga, Girosan, Hunting Ground, Dam Goblin Village. Sebuah desa yang dihuni oleh goblin berpengalaman, tidak direkomendasikan untuk pemula. Dan akhirnya mereka setuju untuk bergerak. Baru dalam perjalanan mereka, Girosan menjelaskan lagi. Selanjutnya, kartu trupku, aku tahu kelemahan Marquis. Ketika Girosan mengatakan itu, Kals langsung saja berbicara duluan. Kelemahan kapten, aku juga tahu itu. Sinergi yang relatif buruk antara sihir dan ilmu pedangnya kan? Tarpian yang mendengar itu juga mencoba mengatakan pendapatnya. Aku juga pernah mendengarnya. Mereka mengatakan efisiensi keluaran sihirnya kurang. Namun Girosan mengatakan kalau ada yang lain lagi yang dia ketahui. Itu hanya kelemahan jika dibandingkan dengan pendekar pedang lainnya. Saat ini, Marquis memiliki bahu kanan yang buruk, lumpuh parah. Tarpian yang baru mendengar itu kemudian bertanya, benarkah? Ini pertama kalinya aku mendengar. Di mana kamu mendengarnya? Girosan kemudian memberitahu dengan mengarang cerita. Ya, itu memang benar. Itu. Aku mendengar percakapan antara Yang Mulia Kaisar dan Kapten Kesatria Kekaisaran. Tarpian kemudian terlihat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Girosan. Kals juga kembali berbicara mengenai berita itu. Jika yang Anda katakan memang benar, kalau begitu, Kapten tidak bisa menggunakan ilmu pedang Panguard kan? Bagaimanapun juga, itu membutuhkan penggunaan kedua tangan. Ilmu pedang Panguard, keterampilan komposit S-Class, teknik pedang rahasia dari keluarga Royd, salah satu ilmu pedang bergengsi di Kekaisaran, mengikuti prinsip-prinsip ilmu pedang yang membelah dengan menggunakan pedang dua tangan. Jika pedang terkenal keluarga Royd, Howblade, digunakan, kerusakan meningkat sebesar 20%. Girosan kemudian mengingat kembali tentang kehebatan dari skill itu. Panguard adalah ilmu pedang pembelah tingkat atas. Ini adalah keterampilan yang mengangkat Elon Royd ke peringkat 9 bintang. Ini juga bersinergi sempurna dengan Howblade miliknya. Dan ketika mendengar obrolan mereka, Tarpian menjadi bersemangat dengan pertarungan yang akan datang. Jika dia tidak bisa menggunakan tekniknya sendiri, mungkin ada cara. Namun, Kals sendiri saat ini masih khawatir dan kembali memberikan saran kepada Girosan. Yang Mulia, tetap saja seorang pendekar pedang adalah seorang pendekar pedang. Kapten dapat menggunakan ilmu pedang satu tangan pada level bintang 7. Bahkan dengan satu tangan, dia tak tertandingi oleh Yang Mulia. Girosan yang melihatnya seperti itu merasa sangat kesal dan merasa direndahkan. Orang ini, dia ada di pihak siapa? Apakah dia hanya orang yang sangat loyal? Girosan kemudian berbicara lagi kepada mereka.
Ya, kau benar. Sejujurnya itu benar. Tapi aku juga tahu teknik pedang apa yang akan digunakan Marquis dengan satu tangan. Kals dan Tarpian yang mendengar itu sangat terkejut dan tersentak. Gilrosan mengetahui itu karena sudah bermain cukup lama game ini. Gilrosan kemudian menjawab lagi, jika syaratnya hanya membuat Marquis menjatuhkan pedangnya, maka setidaknya ada sedikit peluang kan? Dan ketika mereka sedang mengobrol dengan serius, Irgal yang bersembunyi di balik pohon mengejutkan mereka karena berbicara tiba-tiba. Tapi kamu harus tahu itu tidak akan cukup untuk membuatnya menjatuhkannya kan? Irgal kemudian mendekati Gilrosan dan kelompoknya. Irgal juga kembali berbicara kepada mereka. Bukankah kamu tidak memiliki kekuatan untuk menerima pedang Marquis? Apakah aku salah? Ketika Irgal berbicara dengan begitu serius, Gilrosan menjawabnya dengan tenang dan santai. Memang benar, dengan kekuatanku saat ini, sulit untuk menerima pukulannya. Tapi, aku akan mendapatkan kekuatannya di sini. Yang dimaksud oleh Gilrosan adalah item ini, ramuan kekuatan, dapat dikonsumsi, sangat meningkatkan kekuatan pengguna dalam waktu singkat. Irgal yang mendengar itu kemudian mencoba menduganya dan merasa sedikit terkejut. Orang ini berencana untuk mengalahkan Raja Penggunungan Lokman, Ordo Pendeta Balas Dendam, Beruang, Burung Bulbul. Secara individu, mereka lumayan, tapi Raja Gunung adalah monster penyerang. Kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Ketika Irgal sedang mengkhawatirkan itu, Gilrosan kembali berbicara menjelaskan, aku tahu kita tidak bisa melakukannya sendiri, tapi jika kita melakukan bagian kita di sini, seseorang akan datang untuk membantu kita. Lalu setelah beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan. Gilrosan sudah sampai di tempat di mana para goblin sudah ditangkap. Sesampainya di sana, goblin itu langsung saja berbicara sendiri dan mengatakan jika mereka sangat membenci para manusia. Gilrosan yang melihat mereka juga cukup terkejut karena melihatnya di depan mata kepala sendiri. Tidak seperti dalam game, ini adalah makhluk hidup nyata, ini meresahkan. Tapi jika aku ingin bertahan hidup di dunia ini, aku tidak punya pilihan lain. Gilrosan langsung menggenggam erat pedangnya sambil mendekati si goblin, dan setelah cukup dekat, dia langsung saja membunuh goblin itu. Setelah membunuhnya, ternyata Gilrosan langsung mendapatkan XP yang cukup dan berhasil naik satu level. Gilrosan juga merasakan sensasi dan dia juga mendapatkan beberapa poin tambahan. Rasanya seperti rasa kepuasan yang hangat sedang menggeledak. 2 poin dari bonus awal, ditambah 1 poin dari mencapai level 1, totalnya 3. Setelah mendapatkan skill point itu, Gilrosan langsung saja menggunakan semua poinnya saat itu juga. Namun setelah mendapatkan salah satu skill, Gilrosan merasa itu tidak cukup. Untuk mempelajari keterampilan pedang yang dibutuhkan untuk menghadapi Marquis, aku harus mencapai level 4. Aku baru level 1 sekarang, masih jauh untuk mencapainya. Gilrosan kemudian langsung membunuh semua goblin yang sudah ditangkap oleh pasukannya Bamilo, dan Gilrosan berhasil naik level sekitar 4. Seperti biasa, sesudah mendapatkan skill point, Gilrosan langsung menggunakan semuanya lagi. Lalu setelah selesai, Gilrosan langsung menghampiri kembali Kals dan Tarpian. Kals yang melihat Gilrosan langsung menyadari ada perubahan pada dirinya. Oh, yang mulia, hawa kehadiran Anda tampaknya telah berubah tiba-tiba. Tarpian juga merasakan hal yang sama. Memang, muridku, apakah kau telah mencuri sesuatu yang baik tanpa memberitahuku? Sementara Gilrosan sendiri saat ini juga sedang mengagumi dirinya sendiri. Boob skill ini hebat, bahkan aku bisa merasakan tubuhku berubah. Gilrosan kemudian menjawab pertanyaan itu. Aku makan sesuatu yang enak. Ordo Pendeta menyiapkannya dengan baik untukku. Tarpian yang melihat itu kemudian bertanya, oh, di mana itu? Aku juga mau. Namun Gilrosan mengatakan jika dia langsung memakan habis semuanya. Dan mendengar itu, Tarpian langsung saja mengamuk. Saat kau menjejali mulutmu, apa kau tidak pernah memikirkan mastermu yang lama? Anak nakal yang tidak tahu terima kasih, orang bodoh yang tidak punya sopan santun, babi rakus. Gilrosan yang mendengar itu hanya terdiam saja dan mencoba bersabar mendengarnya. Dan ketika mereka sedang mengobrol, Bamilo bertanya kepada Gilrosan, Pangeran ketiga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Girlsan kemudian memberikan sebuah perintah kepada mereka. Mungkin masih ada beberapa goblin yang tertinggal di dekat sini. Para pendeta, tolong giring para goblin ke arah kami, tapi hanya sebanyak yang bisa kami tangani. Girlsan mengatakan itu karena dia sangat ingin naik level dan ingin juga merasakan rasanya bertarung dengan pedang asli. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya sekelompok goblin yang digiring oleh para pendeta akhirnya sudah sampai. Girlsan yang melihat kedatangan mereka sedikit terkejut. Hanya 3 atau 4 saja sudah cukup. Itu lebih dari yang kuharapkan. Dan ketika mendengar Girlsan yang mengeluhkan itu, Tarpian langsung bergegas membantu memusnahkan beberapa goblin dengan sihirnya. Yang mulia, saya akan menahan 2 dari mereka. Yang mulia, Anda harus fokus. Dan setelahnya, ada seekor goblin yang melompat menyerang Girlsan. Girlsan yang melihat itu, langsung saja menerima setiap serangan yang datang, dan terus memperhatikan setiap dampak serangannya. Kekuatan seperti itu dalam sesuatu yang sangat kecil, tetap saja mungkin berkat kau gladiator slave, mengayunkan pedang ini tidak terasa asing. Dan sama seperti dalam permainan, point hit muncul untuk menunjukkan waktu yang tepat untuk menyerang. Tidak sesulit yang kukira. Girlsan langsung menyerang titik yang muncul pada goblin itu dan berhasil membunuhnya dengan satu serangan. Setelah merasa bisa mengalahkan goblin-goblin itu dengan mata yang penuh keyakinan, Girlsan meminta mereka kembali menggiring goblin ke sana. Dan ketika dia merasa kelelahan, Girlsan langsung membenturkan kepalanya untuk mengaktifkan skill agar dia bisa memulihkan kembali staminanya. Dan begitulah seterusnya sampai waktu mulai gelap dan setelah malam tiba, Kals meminta Girlsan untuk menyudahi semua ini. Yang mulia, mungkin kita harus berhenti untuk hari ini. Ordo pendeta dan aku sama-sama capek. Namun Girlsan sendiri saat ini masih terlihat sangat segar. Girlsan yang melihat keadaan mereka langsung saja menghentikan latihan ini. Yah, kurasa ini sudah cukup. Mari kita kembali dan menikmati minuman para revolusioner. Para asasin yang mendengar itu langsung bersorak dan berterima kasih kepada Dewa Elem. Dan malam itu pun mereka habiskan untuk melaksanakan pesta kecil dengan api unggun di depan mereka. Namun ternyata ketika mereka sedang berpesta, ada beberapa orang suruhan Elrond yang sedang mengintai. Sementara kapten pasukan pengintai itu tidak menjawab dan terus memperhatikan kelompok Girlsan. Apa sebenarnya situasi ini? Dan itulah Pangeran Babi Girlsan. Ketika kapten pengintai sedang fokus memperhatikan, bawahannya kemudian bertanya sekali lagi, "Kapten, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus melenyapkan mereka semua?" Kapten mereka kemudian langsung menjawab dan memintanya untuk menunggu. Kapten pengintai kemudian berpikir sekali lagi. Selama beberapa hari terakhir, mereka bahkan tidak mencoba menutupi jejak mereka, apalagi menyebabkan kebingungan. Mereka menyalakan api tanpa sihir penyembunyian, bahkan menggunakan arang, hanya sedikit yang minum, termasuk pangeran ketiga Girlsan. Ini kemungkinan besar adalah jebakan untuk memikat kita. Perintah yang diberikan adalah untuk membunuh para penculik, tapi untuk beberapa alasan, pangeran ketiga tidak terlihat seperti seseorang yang diculik. Sir Kals dan Trapian sudah menemaninya. Melihat mereka, itu juga tidak terlihat seperti jebakan. Setelah memutuskan itu, sang kapten pengintai kemudian beranjak dari tempatnya. Bawahannya yang melihat itu langsung mencoba menghentikan. Namun sang kapten pengintai langsung menghentikan bawahannya juga. Bersiaplah, kita perlu menilai situasi sebelum kita dapat melaporkan apapun. Kapten pengintai langsung saja berjalan mendekati kelompoknya Girlsan. Dan tentu saja mereka semua menyadari kehadiran si pengintai. Kals yang melihatnya langsung menyapa dirinya, "Tuan Pelit." Namun Pelit sendiri tidak membalas sapaan itu dan langsung berbicara kepada Girlsan. "Saya senang Anda selamat yang mulia. Tuan Kals, apa yang terjadi di sini? Saya rasa penjelasan diperlukan. Kau tidak mengkhianati kekaisaran bersama dengan Yang Mulia dan Lady Traipan, kan?" Girlsan yang melihat Pelit tidak menyapanya dengan benar kemudian berpikir sesuatu. Tidak peduli seberapa banyak pembuat onar pangeran ketiga itu, bukankah ini terlalu sedikit rasa hormat untuk seorang pangeran? Dan ketika dia sedang berpikir begitu, Pelit kembali berbicara kepada Kals. "Tuan Kals, saya bertanya, apa yang sedang terjadi di sini?"
Namun sebelum Pelit selesai berbicara, Kals langsung memarahinya dengan wajah yang tegas. Yang Mulia akan menjawabnya sendiri, Lord Pelit. Tapi sebelum itu, bukankah seharusnya Anda terlebih dahulu memberikan salam yang pantas kepada Pangeran Kekaisaran? Melihat suasana itu, Trapian juga bangkit dari duduknya, ikut membantu Kals. Saya setuju dengan itu, Tuan Pelit. Gilrosan yang melihat sikap mereka berdua merasa senang dan bergumam di dalam hatinya. Orang-orang ini, mereka cukup bisa diandalkan, bukan? Sementara Pelit sendiri merasa kesal, namun dia tidak bisa menghindar dan langsung berlutut kepada Gilrosan lalu memberi salam. Pemimpin regu pasukan khusus dan wakil komandan, Burn Pelit menyapa Pangeran Kekaisaran Palt yang agung. Dan setelah dia melakukan salam dengan benar, Gilrosan segera membalasnya. Sudah cukup, silahkan berdiri Tuan Pelit. Kals, Tuan, bisakah saya berbicara dengan Tuan Pelit sebentar? Dan setelah mendengar itu, Kals bersama Trapian langsung meninggalkan mereka berdua. Setelah mereka pergi, Gilrosan langsung berbicara kepada Pelit. Senang bertemu denganmu, Lord Pelit. Selama beberapa hari terakhir, para pendeta pembalasan bahkan tidak mencoba menutupi jejak mereka, apalagi menyebabkan kebingungan. Seseorang dengan sekaliber sepertimu pasti menyadari betapa anehnya hal ini. Para pendeta pembalasan hanya menciptakan kebingungan bagi pasukan yang mengejar di belakang. Pelit kemudian bertanya, mengapa para pendeta pembalasan melakukan hal seperti itu? Gilrosan kemudian langsung menjawab dan memberikan penjelasan kepada Pelit. Karena aku meminta mereka untuk melakukannya, aku sudah menunggumu. Pertama-tama, aku tidak diculik. Aku akan pergi ke Aurak bersama para pendeta pembalasan. Untuk melakukannya, aku harus bertemu dengan atasanmu, Marquis Elonroyd. Jangan menatapku seperti aku sudah gila. Aku tidak gila. Namun, Pelit yang mendengar itu langsung saja bertanya lagi. Yang Mulia, kecuali jika saya salah dengar, apakah Anda mengatakan Anda berencana untuk mengkhianati kekaisaran? Namun Gilrosan tidak menjawab itu dan langsung memberinya peringatan. Haruskah seorang pangeran menjelaskan semuanya? Bukankah kita harus pergi ke gerbang dan berbicara dengan Marquis Royd? Jawab aku, apakah aku salah? Sambil menundukkan kepalanya, Pelit menjawab, tidak, Anda benar Yang Mulia. Melihat sikap Pelit, Gilrosan langsung memujinya. Bagus, sudah kembali disiplin. Gilrosan kemudian menepuk pundak Pelit dan berbicara kepadanya. Sudah malam, jadi mari kita berangkat saat fajar. Tapi sebelum itu, aku ingin singgah di satu tempat. Mendengar itu, Pelit kemudian bertanya kemana dia akan singgah. Namun, Gilrosan langsung merangkulnya dan berbisik serius kepada Pelit. Tidak ada yang istimewa, hanya untuk memburu binatang buas yang mengganggu warga dan untuk berjaga-jaga, baik di bawah naungan malam atau tidak. Jangan pernah berpikir untuk menyerang para pendeta pembalas dendam. Kau telah lama mengabdi di bawah komandan Royd, bukan, Lord Pelit? Jadi Anda tahu rahasia tentang asal-usul Kals kami. Pelit yang mendengar itu sangat terkejut dan bertanya, tidak, bagaimana Anda tahu tentang itu, Yang Mulia? Namun, Gilrosan langsung saja menutup mulut Pelit dengan tangannya dan kembali memberikan sebuah peringatan. Jadi, mari kita biarkan malam ini berlalu, oke? Tenang dan damai. Apa kau mengerti, Lord Pelit? Setelah mengatakan itu, Gilrosan langsung saja menepuk bahunya dan langsung pamitan. Kemudian kembalilah bersama bawahanmu saat fajar. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Gilrosan, Pelit saat ini tidak bisa berkata apa-apa selain bertanya-tanya di dalam hatinya. Itu pangeran ketiga yang terkenal, apakah rumor itu salah? Atau mungkin dia benar-benar kehilangan akal sehatnya? Keesokan harinya, Gilrosan sedang berlatih dengan pedang dan sedang memikirkan sesuatu sendirian. Ilmu pedang yang Marquis Elonroyd gunakan dengan bahunya yang lumpuh, itu tidak lain adalah ilmu pedang Trafalgar. Gaya pedang yang dapat digunakan terlepas dari jenis senjata. Mereka mengatakan pedang seorang kesatria seperti kekasih. Bagi Marquis, itu lebih dari itu. Pedang Marquis yang meraung adalah pedang ego dengan kemauannya sendiri. Terlebih lagi, pedang yang meraung adalah simbol kepala keluarga Royd. Marquis tidak pernah melepaskan pedang besarnya. Gilrosan kemudian menggunakan kembali skill point yang sudah dia dapatkan lagi saat itu. Dan kali ini, dia memperoleh sebuah skill baru. Keterampilan komprehensif, grade C.
ilmu pedang penghancur nomaden, gaya pedang yang dipenuhi dendam suku nomaden dari benua barat, mengejar prinsip-prinsip ekstrim dalam permainan pedang penghancur. Setelah selesai membaca semua itu, Girlosan langsung saja mencoba menggunakan pedangnya dan dia langsung terkagum ketika menggunakan itu. Ini sangat menakjubkan. Ilmu pedang Trafalgar milik Marquis adalah kelas B, tapi ilmu pedang penghancur nomaden ini adalah kelas C. Berdasarkan nilainya saja, mungkin terlihat jauh lebih rendah. Pedang penghancur menyerang lawan dengan berat dan kekuatan luar biasa. Dengan serangan yang tak henti-hentinya, pedang yang mengalir menciptakan celah melalui transisi yang lembut. Di scene Perse, ada pedang yang menghancurkan, cepat, dan mengalir dengan hubungan seperti batu kertas gunting di antara mereka. Misalnya, permainan pedang cepat memiliki keuntungan relatif dibandingkan gaya pedang yang mengalir lembut. Hanya dengan melihat jenis pedangnya saja, perbedaan satu tingkatan menjadi tidak berarti dan bahkan bisa menguntungkan. Girlosan kemudian kembali melihat status dari Nomadic Racing Swordsmanship dan menemukan sesuatu lagi. Itulah yang membuatnya menarik. Kerajaan Luxen, negara bawahan kekaisaran, terletak jauh di barat. Mereka mencari dominasi dan memperlakukan semua pengembara di kerajaan sebagai budak. Sebagai balasannya, para nomaden yang bersatu hampir saja menghancurkan kerajaan. Pada akhirnya, para pengembara itu dikalahkan, tapi ilmu pedang mereka tetap ada. Sebuah gaya yang ditempa hanya untuk mematahkan pedang musuh. Sebuah ilmu pedang yang diciptakan untuk melawan Trafalgar dari kerajaan Luxen. Dan ketika Girlosan sedang memikirkan semua itu, Kals datang ke sana memanggilnya. Yang mulia, semua orang sudah berkumpul, ayo berangkat. Girlosan langsung menjawab sambil mendekat ke arah Kals, dan di dalam hatinya dia bergumam, sekarang kelasnya sih, tapi potensi tersembunyinya akan segera terungkap. Lalu setelah beberapa saat berjalan, ketika sampai di tempat pertemuan, kedua kubu sudah berada di sana dengan ketegangan di antara mereka. Girlosan yang melihat permusuhan mereka tetap mencoba menjelaskan strategi yang dia miliki. Jadi, daripada melakukan serangan besar, yang penting adalah terus memberikan luka terus-menerus. Kalian semua mengerti itu kan? Masing-masing dari kedua kelompok itu kemudian menjawab bahwa mereka mengerti. Namun, mereka tetap saja bermusuhan. Terlihat dari cara mereka saling pandang. Girlosan yang melihatnya juga sudah mengetahui itu dan merencanakan hal lain. Kalian sama sekali tidak mengerti ya? Ini salah perhitungan. Aku berencana untuk tidak ikut dalam penyerbuan dan menyerahkannya pada Irgal. Irgal yang melihat situasinya kemudian mengerti dan berbicara kepada Girlosan. Girlosan, kau ikut denganku juga? Kurasa mereka tidak akan mendengarkanku kalau tidak begitu. Girlosan kemudian menjawab dan juga meminta Kals untuk memukulnya. Kau juga merasakan hal yang sama, benar? Kals, pukul aku dengan cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. Namun, Kals yang mendengar itu tidak berani dan bertanya, Yang mulia, bagaimana mungkin aku bisa memukulmu? Namun, Girlosan tetap saja memaksa Kals untuk melakukannya. Dan ketika Girlosan sedang menjelaskan, Kals langsung saja memukul Girlosan dengan cukup keras. Dan karena itu, kedua kelompok yang sedang bertengkar langsung tersadar dan melihat ke arah Girlosan. Sedangkan Girlosan yang mendapat luka di wajahnya kembali berbicara kepada mereka. Mulai sekarang, aku Girlosan Elodepalt akan mengambil alih komando langsung. Pendeta pembalasan dendam, satuan tugas khusus, perhatikan baik-baik. Begitu kita masuk, jangan main-main, ikuti perintahku. Kalau tidak, tak seorang pun dari kita akan bisa keluar hidup-hidup. Gromhard, Raja Pegunungan Lokman, berbahaya sekali. Baik kau bersama pendeta pembalasan atau pasukan tugas khusus. Jika kau tidak mematuhiku, kau akan mati. Baiklah, kurasa penjelasan itu sudah cukup. Ayo kita masuk. Girlosan langsung saja mengajak mereka semua memasuki gua yang ada di depan mereka. Dan di kedalaman gua itu ada seekor monster yang sedang tertidur. Namun ketika kelompok Girlosan masuk, monster itu langsung saja terbangun dan bersemangat. Pantas saja ada bau yang lezat, daging segar datang dengan sendirinya. Pelit yang melihat kehadiran monster itu dan tulang yang ada di bawahnya sangat kaget dan kesal melihatnya. Itu semua tulang.
Berapa banyak orang yang sudah dimakan oleh monster itu? Tidak diragukan lagi, monster-monster pegunungan telah diberi makan oleh penduduk desa terdekat sebagai upeti. Memalukan, kita tidak hanya tidak tahu tentang hal ini sampai keadaan menjadi seburuk ini. Sekarang, kita bahkan harus meminjam tangan pemberontak untuk menanganinya. Setelah memastikan semua itu, Pelit langsung memberikan sebuah perintah kepada para pasukannya bahwa mereka ada dan bahwa kita tidak mengetahuinya. Itu semua salah kita. Mulai saat ini, kita, bahkan jika kita semua mati, kita akan membalaskan dendam warga kekaisaran yang gugur. Mengerti? Para pasukan di bawah komandonya langsung menjawab dengan kompak, dan setelahnya mereka semua menyerang dengan kompak. Bamilo yang melihat pasukan Pelit bergerak menyerang, merasa tersaingi dan memerintahkan pasukannya juga. Cih, ksatria ya, apapun masalahnya, balas dendam adalah milik kita. Lord Elm menginginkan balas dendam, kita juga akan pergi. Akhirnya kedua kelompok itu bekerja sama untuk menyerang monster yang ada di dalam gua itu. Namun, monsternya tidak tinggal diam dan langsung memberikan perlawanan. Sementara itu sedang berlangsung, Pelit mencoba menyerang mata yang ada di dahi monster itu, namun hasilnya tidak memuaskan. Seperti yang dikatakan Pangeran Ketiga, serangan pada mata yang seharusnya menjadi titik terlemah tidak berpengaruh sama sekali. Dan karena itu semua sudah berhasil dilakukan, Pelit langsung memberikan perintah yang lain kepada anggotanya. Satuan tugas khusus, mulailah dengan memotong cangkang itu. Anggotanya langsung menerima perintah itu dan langsung menyerang mengupas kulit monsternya dari berbagai arah. Kals yang melihat pertarungan itu memuji timnya Pelit. Seperti yang diharapkan dari pasukan khusus, masing-masing dari mereka memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Trapian yang melihat pertarungan itu juga ikut berpendapat. Ilmu pedang mereka memang hebat, tapi kelincahan mereka setara dengan para Pries. Mendengar mereka berdua membicarakan itu, Girlosan kemudian berbicara. Pasukan khusus mungkin adalah para kesatria, tetapi mereka mengkhususkan diri dalam operasi infiltrasi dan penyamaran. Namun Grumhat masih dalam kondisi lemah. Girlosan kemudian berbicara dalam hatinya. Fase 1 Grumhat mudah dikelola jika kau memiliki unit DPS yang gesit dan susunan ini pada dasarnya dioptimalkan. Masalahnya dimulai saat fase 2 dan Grumhat kembali berdiri, susunan itu akan segera datang. Kemana Irgal dari saat ini? Dan ketika itu, Girlosan meminta Trapian untuk mempersiapkan sihirnya. Master, silahkan mulai persiapkan sihirmu. Namun ketika beberapa serangan berlanjut, Grumhat akhirnya berbicara dengan mata yang terbelalak. Kalian serangga yang menjijikan. Melihat itu terjadi, Girlosan langsung saja memerintahkan semua unit untuk mundur. Tepat ketika Girlosan mengatakan itu, Grumhat langsung menyerang dengan brutal. Dan saat itu terjadi, Tarpian langsung menyerang Grumhat dengan sihirnya yang kuat. Serangan bola api langsung meluncur dan meledak mengenai Grumhat. Namun Grumhat ternyata masih bisa selamat dan tidak terluka. Grumhat malah mengamuk dan mengaum dengan keras. Tarpian yang terkena teriakan itu langsung tidak bisa menggerakkan tubuhnya seketika. Dan saat Grumhat sedang terfokus kepada Tarpian, unit lain langsung kembali menyerang Grumhat dengan pedang mereka. Girlosan yang melihat pergerakan mereka merasa cukup lega. Bagus, semua orang baik-baik saja. Di fase 2, Grumhat memperoleh ketahanan tinggi terhadap kerusakan fisik dan penyembuhan alami yang kuat. Serangan dengan pedang tidak ada artinya, dia menyembuhkan terlalu cepat. Beberapa saat sebelumnya di luar goa, Bamilo bertanya sesuatu kepada Girlosan. Serangan pedang tidak berhasil, apakah itu mungkin? Bagaimana dengan menggunakan roh pedang? Girlosan kemudian menjawabnya, mengisi pedang dengan sihir akan sedikit membantu, tetapi efisiensinya buruk, lebih baik tidak menggunakannya. Bamilo yang mendengar itu kemudian bertanya lagi cara mengalahkan monster itu. Tentu saja, Girlosan kembali menjelaskan. Jangan khawatir tentang itu. Sebaliknya, serangan elemen berbasis sihir jauh lebih efektif dan tidak dapat disembuhkan. Trapian Sui bintang 7 akan meledakkannya dengan sihir api, tapi itu berarti Grumhat akan menyerangnya kan? Saat itulah, kalian masing-masing akan bergantian menarik perhatiannya sampai Master selesai merapal mantra.
Jadi daripada menggunakan roh pedang, lebih baik menggunakan kekuatan sihir untuk bergerak cepat. Bagaimana? Cukup mudah, bukan? Dan kembali ke situasi saat ini, Trapian kemudian kembali memanggil tongkat sihirnya. Namun ketika dia melakukan itu, ada seseorang yang egois mulai mengacau. Orang itu kemudian langsung memprovokasi kelompoknya Pelit. Maaf, para kesatria kekaisaran, ini adalah bilah revolusi. Namun ketika mereka sedang berkumpul di sana, itu membuat Trapian kesulitan untuk menyerang. Dan dia mencoba mengingatkan mereka untuk bubar dari sana. Mundurlah semuanya. Bagaimana menurutmu, Girosan? Jika aku menggunakan sihir sekarang, semua orang akan terkena ledakan. Girosan yang mendengar itu dari Trapian menjadi sedikit cemas. Apa ini? Kenapa semua orang tiba-tiba bersikap seperti ini? Semuanya berjalan dengan baik. Apa yang menyebabkan kekacauan ini? Ini buruk. Kita tidak akan mendapatkan kerusakan sihir jika ini berlanjut ke fase 3. Girosan yang sudah memperkirakan semua itu langsung saja memanggil Pelit dan Bamilo untuk menghentikan mereka. Tuan Pelit, Tuan Bamilo, apa yang kau lakukan? Hentikan dia sekarang. Ini bukan situasi yang sama seperti sebelumnya. Jika kita tidak lari, kita akan musnah. Namun mereka berdua tidak mengindahkan peringatan itu dan malah saling mengejek satu sama lain. Bamilo mengatai kelompok Pelit. Mundurlah priesthood. Mereka seharusnya tahu sekarang bahwa mereka tidak dapat melawan pedang revolusi yang perkasa. Namun Pelit juga membalas perkataan itu. Lagi pula, mereka bukan tandingan kita dalam ilmu pedang. Mundurlah. Namun tepat ketika mereka sedang bertengkar, salah satu bawahan mereka dihajar oleh Grumhat. Lalu dari anggota Bamilo, dia bergerak ke belakang Grumhat untuk melakukan serangan kejutan. Aku tahu itu. Pedang itu jelas merupakan pedang seorang revolusioner. Tetapi itu sama saja, dia berhasil dikalahkan langsung oleh Grumhat dalam satu kali serangan saja. Grumhat juga semakin mengamuk di sana. Girosan yang memperhatikan dari jauh semakin cemas. Satu hal yang tidak boleh kau lakukan selama penyerbuan, jangan pernah lengah. Serangan bos yang dilakukan dengan tim yang kuat mungkin tampak mudah jika kau hanya membaca polanya dan bereaksi. Namun, gamer yang berpengalaman tidak akan pernah lengah sampai penyerbuan benar-benar berakhir. Karena mereka tahu dari pengalaman, biarkan bos mengambil kendali sekali saja dan tim akan hancur. Ironisnya, orang-orang ini bukanlah gamer, jadi mereka lengah. Semuanya terasa terlalu mudah sampai sekarang. Jika aku juga membiarkan milikku turun, jika ini menuju fase 3, bukan hanya mereka, aku juga akan mati. Aku harus mencari cara untuk melewati situasi ini. Aku tidak bisa menoleh. Girosan langsung berpikir dengan keras saat itu juga, mencari solusi di dalam kebingungan yang sedang melanda. Dan ketika dia sedang kebingungan begitu, Kals datang menenangkan Girosan. Jangan khawatir tentang kami, pedang dan perisai yang mulia ada di sini. Dan para kesatria operasi khusus dan pendeta pembalas dendam di sana adalah pasukan elit kekaisaran dan revolusioner mereka masing-masing. Itu berarti mereka telah mengatasi bahaya yang mengancam jiwa berkali-kali. Baguslah, yang mulia telah kembali seperti sebelumnya. Tapi sepertinya kamu mencoba menanggung terlalu banyak beban sendirian. Jika beban itu terasa terlalu berat, kamu dapat membaginya denganku kapan saja. Namun bukannya malah tenang, Girosan menjadi semakin panik. Kals, jangan ngomong kayak gitu, kedengarannya kayak bendera kematian. Kemudian di sisi lain, ada seorang anggota Pelit yang sedang terluka. Pelit yang melihatnya langsung saja menghampiri orang itu. Apakah kamu baik-baik saja? Bertahanlah sedikit lagi. Setelah memastikan keselamatan anggotanya, Pelit kemudian memikirkan sesuatu. Ini tidak bisa terus berlanjut. Strategi Pangeran Ketiga memiliki dua tujuan: mengalihkan perhatian dari Tuan Trapian dan menahannya di tempat sehingga Sir dapat mengenai targetnya. Mereka berhasil menarik perhatian lagi, namun jumlah personel yang terluka membuat mereka kesulitan untuk menahannya di tempat. Selain itu, mereka yang tersisa pun cepat sekali kelelahan. Kita harus menanggung beban banyak orang, setidaknya untuk membalas dendam atas warga kekaisaran yang gugur. Pelit kemudian mengerahkan kekuatannya lagi dan menyerang Grumhat dengan sangat cepat. Dan tepat ketika dia sudah menarik perhatian Grumhat,
Tarpian yang melihat ada kesempatan langsung menembakkan magic kepada Grumhat. Namun, Grumhat yang terkena serangan itu semakin mengamuk dan menyerang Pelit kembali. Pelit yang melihatnya hanya bisa pasrah saja saat ini sambil berbicara sendiri. Monster itu melihatku dan bukan dia. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang untuk menghalanginya. Pelit mencoba untuk menahan serangan Grumhat yang kuat itu. Namun dia terluka karenanya. Sekali lagi, Pelit merenung sendiri. Apakah ini sudah berakhir? Kapten, merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda sampai sekarang. Namun, tepat ketika serangan Grumhat akan mengenainya, Bamilo datang menangkap dan menyelamatkan Pelit. Bamilo juga kemudian berbicara kepada Pelit. Lupakan ucapan terima kasih. Yang lebih penting, kamu membuat keributan seperti itu sendirian. Tidakkah kau pikir monster itu sedang mengincarmu sekarang? Bagaimana kalau kita berdua menebus yang hilang dan membuat kekacauan bersama-sama? Dan akhirnya, mereka berdua bekerja sama untuk mengalihkan perhatian si Grumhat. Setelah berdiskusi begitu, Grumhat benar-benar teralihkan dan Tarpian berhasil terus mendaratkan serangan magic kepada Grumhat. Girrosan yang melihat perkembangan itu merasa senang. Bagus, benar-benar sudah berbalik. Memikirkan Pelit dan Bamilo akan berhasil melakukannya. Namun ketika semua serangan itu sudah berlangsung lama, fase ketiga dimulai. Oke, entah bagaimana, kita berhasil mencapai fase 3. Dan di atas semua itu, mungkin karena krisis sebelumnya, mereka tampak lebih waspada. Baik para kesatria dan pendeta menangani hal-hal dengan baik sendiri-sendiri. Pada fase ketiga, Grumhat kehilangan ketahanan fisik dan regenerasi kesehatan. Dan kekuatan serangannya meningkat berbanding terbalik dengan kesehatannya yang tersisa. Sederhananya, ia meninggalkan pertahanan dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang. Dan target Grumhat itu adalah yang terlemah di antara musuh. Dengan kata lain, akulah yang memiliki level terendah. Ketika itu terjadi, sistem memberitahu Girlosan kalau sekarang Grumhat sedang terfokus kepadanya. Dan melihat notifikasi itu, Girlosan langsung memberitahu pasukannya. Waktunya hampir habis, semuanya bersiaplah. Dan ketika dia sedang mengingatkan pasukannya, Grumhat berbicara penuh emosi kepada mereka semua. Beraninya kalian songgok daging membuatku marah, Grumhat, sampai sejauh ini. Hahaha, aku akan melahapmu satu persatu. Namun tepat ketika Grumhat sedang mengamuk seperti itu, tiba-tiba saja sebuah puing jatuh menimpa Grumhat dan langsung membunuhnya seketika. Girlosan yang melihatnya cukup terkejut dan tidak menunggu akan hal itu. Apakah ini benar-benar mungkin? Apa yang terjadi? Siapa yang akan? Dan ketika itu, Irga langsung turun dari atas ke batu yang menimpa Grumhat. Sementara itu, para pasukan yang ada di sana saling berbicara mengenai kemenangan mereka. Bamilo dan Pelit juga saling berterima kasih atas kerjasama yang sudah mereka lakukan tadi. Sementara itu, Girlosan sendiri saat ini sedang kebingungan dan terus berpikir sendiri mengenai kejadian ini dan juga Irgal. Adakah metode yang tidak ku ketahui di The God Forsaken World? Tidak, itu tidak mungkin. Menggunakan stalaktit bahkan tidak mungkin dilakukan sejak awal. Di God Forsaken World, area ini jelas berkembang dengan langit-langit yang sama sekali tidak terlihat. Ada apa dengannya? Dan ketika Irgal melewati dirinya, Girlosan langsung bertanya, "Siapa kamu?" Aku bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Namun, Irgal malah tersenyum dan lalu menjawab, "Baiklah, jika kau seorang pemain, kau mungkin sudah mengetahuinya sekarang. Kau seorang pemain, bukankah begitu? Apakah aku benar-benar perlu memberitahu kamu semuanya?" Girlosan kemudian kembali menjawab, "Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu. Jadi mengapa aku harus menjawabmu?" Setidaknya satu hal tentang Irgal menjadi jelas. Dan ketika dia mengingat itu, Irgal sudah pergi menuju keluar goa sendirian. Setidaknya satu hal tentang Irgal menjadi jelas. Bajingan itu sangat picik.